Ada pepatah yang mengatakan bahwa di mata orang lain, segala sesuatu tanpa diberikan kepada Anda dengan cuma-cuma. Bagi orang luar, sangat mudah untuk mengejek nilai dirinya karena dia adalah cucu dari ketua Sun Group. Sebagai generasi ketiga dari keluarga kaya, banyak orang di negara ini tahu persis siapa dia. Ketenaran dan kekayaannya seperti dua sisi mata uang yang sama, dan dia tidak bisa memisahkan keduanya sendirian. Memikirkan cara untuk memperbaiki hal ini, pemuda itu akhirnya menemukan sebuah rencana di dalam ruang kelasnya. Bagian pertama dari rencananya dimulai saat dia mengisi tes penting. Dengan pena di tangan, dia memutuskan bahwa dia tidak boleh terlihat terlalu berbakat agar tidak menarik perhatian. Menurutnya, orang berbakat akan diperhatikan dan terbebani oleh tekanan yang tidak pernah mereka minta. Tak lama kemudian, dia memulai bagian kedua dari rencananya sambil terus mengisi jawaban. Di sisi lain, dia juga tidak bisa terlihat seperti kegagalan total agar dia tidak dibuang. Dalam keluarganya, aturannya sederhana dan tidak ada imbalan untuk kebaikan atau kemurahan hati. Ketua Sun Group adalah seorang pebisnis yang gigih dan tegas. Kakeknya tidak menunjukkan berniat untuk belajar dan apa preferensi keluarganya. Dengan ekspresi tenang, anak itu hanya menjawab bahwa dia masih belum yakin tentang hal itu. Gurunya tertawa dan mengatakan bahwa bisnis atau ekonomi akan mudah, tetapi pemuda itu memikirkan ilmu pertanian. Tiba-tiba, ekspresi anak itu berubah dan dia menyatakan bahwa dia sebenarnya akan masuk sekolah hukum. Pemungkapan itu, upaya minimum mutlak yang diperlukan untuk lulus. Dia mencari tahu skor minimum dan mengamankan tempatnya, sesuatu yang tidak pernah diajarkan siapapun kepadanya. Sang putra masih mencoba berargumen bahwa Sun Yun beruntung, tetapi ayahnya melihatnya secara berbeda. Bagi pria yang lebih tua itu, jika itu benar-benar keberuntungan, dia bisa menyerahkan perusahaan kepada cucunya saat ini juga. Benar-benar terkejut dengan pernyataan itu, sang putra memanggil nama ayahnya dengan putus asa. Sang ketua yakin bahwa dengan tingkat keberuntungan itu, anak itu bisa memimpin Sun Group. Keluar dari mobil, dia mengatakan bahwa 100 orang pintar tidak bisa mengalahkan satu orang yang benar-benar beruntung. Begitu berada di dalam gedung, sang ketua berbalik dan memberikan perintah langsung kepada wakil ketua. Dia memerintahkannya untuk menugaskan seseorang yang fleksibel dan dapat diandalkan untuk mengawasi cucunya. Ayah anak itu mencoba berargumen bahwa direktur saingmu masih terlalu muda untuk tugas itu. Namun sang ketua hanya memerintahkannya untuk patuh, mengatakan bahwa cucunya akan mencari tahu jika dia memiliki ambisi. Jauh di sana, sang protagonis memukul mejanya dan berteriak karena frustrasi atas rencananya yang gagal. Dia akhirnya mencetak banyak poin di mata kakeknya tanpa memiliki niat sedikit pun untuk melakukannya. Mengetahui pria tua itu, dia tahu itu tidak akan menjadi lelucon yang terlupakan dan bahwa disebut sebagai pilar adalah hal yang buruk. Merosot ke dinding, telepon antik di rumahnya mulai berdering tanpa henti. Dengan ragu, pemuda itu menjawab perangkat tersebut dan bertanya siapa yang ada di ujung telepon. Suara itu memperkenalkan diri sebagai sekretaris Ju Yong Hun, pembantu dekat sang ketua. Pemuda itu bertanya-tanya mengapa orang sepenting itu tiba-tiba memanggilnya. Dengan senyum paksaan, dia menyapa kepala Ju dan menanyakan alasan panggilan tersebut. Di ujung telepon, pria itu menjelaskan bahwa sang ketua memerintahkan seorang sekretaris untuk tuan muda. Anak itu setuju, tetapi di dalam hati, dia mempertanyakan niat sebenarnya kakeknya. Dengan nada misterius, sekretaris Ju mengatakan dia masih punya satu hal lagi untuk dikatakan. Dia mengungkapkan bahwa sang ketua juga ingin memberinya hadiah untuk merayakan penerimaan kuliahnya. Berita itu mengejutkan sang protagonis dan dia mempertanyakan hadiah seperti apa itu. Sang sekretaris menginformasikan kepadanya bahwa tuan muda sendiri yang harus memilih apa yang dia inginkan sebagai hadiah. Merasakan keraguannya, pria itu mengatakan dia bisa memutuskan nanti dengan waktu lebih jika dia lebih suka. Anak itu membayangkan meminta sesuatu yang besar seperti seluruh gedung untuk dirinya sendiri. Namun berdiri di tengah kamarnya, dia tahu dia tidak bisa begitu saja meminta apapun. Dengan suara tegas dan bertekad, pemuda itu memberikan tanggapan negatif kepada sekretaris. Dia menyadari ini adalah ujian dan jika dia serakah, semua yang dia bangun akan sia-sia. Jadi dia mengatakan dia akan berpikir tentang hal itu sedikit lagi dan memberitahu sang ketua nanti. Berterima kasih kepada sekretaris, anak itu akhirnya menutup telepon dan menjadi termenung. Dia perlu memikirkan sesuatu yang tidak membuatnya terlihat seperti pemalas dan yang menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Di tempat lain, keluarganya berkumpul dan seorang pria berkomentar bahwa Sun Yun mencapai sesuatu yang besar. Pemuda itu berterima kasih kepada pamannya yang tampaknya sangat senang dengan berita kuliah tersebut. Paman tertua mengatakan anak itu bernilai lebih dari 10 anak-anaknya yang tidak berguna digabungkan. Tak lama kemudian paman kedua, Hain Sujai, bertanya mengapa dia menyertakan putranya dalam cerita ini. Bibi Hai Jai juga bergabung dalam percakapan dan meminta mereka untuk membiarkan putranya, Tai Yun, keluar dari hal itu. Paman pertama menggoda dengan mengatakan Tai Yun adalah seorang pengecut dan yang lain mengatakan setidaknya dia menjawab. Telepon. Wanita itu membelanya dengan mengatakan dia sedang belajar tetapi Sun Yun tahu tidak satupun dari mereka yang memiliki posisi tinggi. Sepupunya yang setahun lebih tua ada di universitas tetapi menghabiskan seluruh waktunya di pesta. Jika kakek mereka menangkapnya, dia dalam masalah besar tetapi selama dia tidak tertangkap, tidak ada yang peduli. Kembali ke pertemuan keluarga, seseorang mengumumkan bahwa sang ketua tiba di tempat acara. Semua orang berdiri karena hormat tetapi sang kakek hanya menyuruh mereka duduk kembali. Pria itu berterima kasih kepada semua orang karena berkumpul begitu
mendadak untuk percakapan tersebut. Duduk di ujung meja, dia mulai menjelaskan alasan pertemuan itu. Alasannya adalah untuk berbagi kabar baik tentang cucunya, dengan mengatakan Yun dan merayakan bersama semua orang. Anak itu langsung mengerti bahwa ini juga merupakan ujian lain dari kakeknya. Mengatupkan tangannya, dia tahu dia perlu bertindak acuh tak acuh, seolah-olah itu bukan masalah besar. Pada saat itu, kakeknya memanggil namanya dan pemuda itu menjawab dengan cepat dengan hormat. Dengan senyum, sang ketua bertanya apakah dia sudah mendengar berita dari Kepala Ju. Dia kemudian mengonfirmasi bahwa dia akan memberinya hadiah untuk merayakan kuliahnya. Masuk. Sang kakek bertanya apakah dia sudah memikirkan apa yang dia inginkan, sementara pamannya terkejut dengan tawaran itu. Anak itu ingat bahwa Kepala Ju menyuruhnya berbicara dengan ayahnya tentang masalah itu, tetapi dia memutuskan tidak ada waktu untuk ragu karena rencana itu sudah berjalan dengan kuat. Pemuda itu mengonfirmasi kepada kakeknya bahwa dia sudah memikirkan apa yang dia inginkan untuk diterima. Sang ketua tersenyum dan dengan tangan disatukan memintanya untuk mengatakan apa yang sangat dia inginkan. Kemudian hadiah yang diinginkannya terungkap sebagai gedung besar yang terletak di Gang 6. Reaksi keheranan bibi dan pamannya langsung muncul atas permintaan yang berani itu. Kerabatnya yang lain juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya pada keberanian keponakannya. Bahkan ayahnya terdiam setelah mendengar apa yang baru saja diminta oleh putranya. Dengan seringai, anak itu mengamati reaksi semua orang di ruang pertemuan. Dia menjelaskan bahwa dia menginginkan gedung baru untuk sekolah hukum di universitasnya. Anak itu mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia memiliki motif tersembunyi di balik permintaan itu dan secara teknis karena itu berada di selatan Sumaihan. Lokasinya masih dalam Gang 6. Sang ketua segera menyadari cucunya kecerdasan dengan permintaan cerdas itu. Dengan senyum tipis, sang kakek merenungkan permintaan untuk gedung universitas. Setelah hening sejenak, pria yang lebih tua itu mulai tertawa terbahak-bahak di meja. Anggota keluarga lainnya benar-benar bingung dan hanya mengeluarkan tawa gugup. Tiba-tiba, sang ketua berdiri dan mengatakan dia tahu persis apa yang akan dia lakukan. Beberapa saat kemudian di kantornya, dia memanggil salah satu karyawannya untuk mengobrol. Kepala Ju memasuki ruangan dan menyediakan diri untuk apapun yang dibutuhkan sang ketua. Sang kakek kemudian bertanya apa yang paling diinginkan anak laki-laki seusia Sang Yun akhir-akhir ini. Dia mengklarifikasi bahwa dia tidak ingin tahu tentang cucunya, melainkan tentang pria muda biasa seusia yang sama. Sang sekretaris menjawab bahwa kebanyakan bermimpi memiliki mobil impor atau barang mewah. Sang ketua setuju karena itulah yang persis dia harapkan untuk didengar sebagai jawaban. Namun sebaliknya, cucunya berbeda dan meminta gedung universitas. Duduk di kursinya, sang ketua bertanya-tanya apakah dia salah menafsirkan seluruh situasi. Di tempat lain, sang protagonis membaca artikel berita tentang sumbangan 600 juta won. Dia puas karena gestur itu membuatnya terlihat seperti seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang uang. Pada saat itu, apartemen di Seoul berharga 12 juta. Jadi, situasinya impas. Dengan ini, dia merusak citranya sebagai jenius karena masuk kuliah dengan menunjukkan dia buruk dalam keuangan. Sekarang dengan bagian pertama selesai, pemuda itu bersiap untuk menjalankan rencana B. Idenya adalah untuk memiliki nilai rata-rata dan dengan demikian menurunkan ekspektasi kakeknya terhadapnya. Beberapa waktu kemudian, seorang pengemudi memanggilnya mengatakan mobil sudah menunggu untuk membawanya. Di dalam kendaraan, anak itu berkomentar bahwa dia bisa pergi ke orientasi sendirian, tetapi pengemudi tidak setuju. Pria itu menjelaskan bahwa untuk sampai ke kampus dengan kereta bawah tanah, dia harus mendaki jalan setapak gunung. Pemuda itu berpikir itu adalah berlebihan dan tidak bisa percaya bahwa pria itu adalah orang yang akan menjaganya. Pengemudi kemudian mengatakan nama stasiun itu menipu dan tidak seperti yang dia bayangkan. Dia mengungkapkan bahwa itu hanya memiliki nama universitas, tetapi tidak ada siswa yang menyebutnya seperti itu. Anak itu terkejut dan bertanya-tanya bagaimana pengemudi tahu detail spesifik seperti itu. Dengan senyum, pria itu memperkenalkan diri sebagai Lee Bomsik dan mengungkapkan dia lulus dari sana. Dia mengatakan dia dari angkatan 71, membuat pemuda itu mengingat percakapan. Dengan mata putih, anak itu akhirnya mengerti apa yang dimaksud kakeknya saat makan malam. Frasa itu tentang menemukan anak Sun Group lainnya untuk dia jaga. Asisten itu menambahkan bahwa dia memiliki perintah untuk membantunya dengan masalah apapun dalam studinya dan yang utama, perintahnya secara khusus adalah untuk tidak membiarkan nilai akademisnya turun yang akan merusak rencana cadangan. Ternyata semester lalu dia hampir saja tidak bisa bertahan di posisi teratas, bahkan setelah berusaha dengan sangat keras. Itu adalah batas kemampuannya, jadi rencana sempurnanya untuk terlihat biasa-biasa saja telah gagal total. Dengan tatapan putus asa, dia melihat seluruh rencananya hancur tepat di depan matanya. Tidak tahu harus berbuat apa, pemuda itu hanya meletakkan tangannya di kepala karena frustrasi yang luar biasa. Kembali di dalam mobil, sang sopir menjadi khawatir karena tuan mudanya tampak sepucat hantu. Dengan wajah lelah, dia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan meminta untuk melanjutkan perjalanan ke kampus. Sambil menatap keluar jendela, dia menyimpulkan bahwa dia akan membutuhkan rencana ketiga sesegera mungkin. Jauh di sana, keluarganya masih mendiskusikan permintaan pembangunan gedung dan niatnya. Salah satu pamannya mengatakan bahwa anak itu selalu pintar, tetapi ayahnya merasa ada yang tidak beres. Pria lain yang hadir di meja makan kemudian bertanya apa sebenarnya yang tampak begitu aneh dari hal tersebut. Sang ayah merasa aneh karena keponakannya meminta pembangunan kembali
kembali gerbang sekolah alih-alih meminta hadiah. Salah satu paman mempertanyakan apakah dia harus menganggap itu aneh dan menyebutnya sebagai anak muda dalam percakapan itu. Dia menjelaskan bahwa bersikap dermawan sekarang adalah cara untuk mengamankan sekutu di masa depan. Paman yang lain menyangga dengan mengatakan bahwa mereka hanyalah anak-anak dan tidak ada salahnya melakukan perbuatan baik. Terganggu oleh jawaban itu, paman pertama bertanya apa maksudnya dengan percakapan tersebut. Sang bibi kemudian bergabung dalam diskusi dan mengatakan mereka akan menjadi sekutu bagi Duyun. Kemudian, dia menambahkan bahwa fondasi yang kuat dibangun dari ruang bawah tanah, bukan dari atap. Paman kedua mengejek semua orang dan mengatakan mereka mengkhawatirkan bangunan yang bahkan belum ada. Dia kemudian memprovokasi yang lain agar khawatir tentang membangun fondasi mereka sendiri. Provokasi itu ditujukan kepada Sunung Jie yang benar-benar terkejut dengan tuduhan tersebut. Sang paman mengungkapkan bahwa tidak ada yang bisa menemukan Tai Yun dan membuat komentar sarkastik tentang seluruh situasi itu. Penuh amarah, Sun berteriak, tetapi yang lain hanya mengumumkan bahwa dia akan pergi. Sang bibi mencoba menenangkannya dan bercanda bahwa dia harus membawa pulang cucu baru yang lucu. Kehabisan kesabaran atas percakapan itu, pria itu berdiri dan mengumumkan bahwa dia juga akan pergi. Sendirian di meja, pemuda itu ditinggalkan dengan ekspresi frustrasi yang murni di wajahnya. Seiring berjalannya waktu, tahun baru akhirnya dimulai untuk seluruh keluarga besar. Seorang gadis kecil dengan pakaian tradisional mengucapkan selamat tahun baru kepada kakeknya. Sang ketua berterima kasih padanya dan mengucapkan hal yang sama kepada Jino kecil yang tersenyum bahagia. Adegan tersebut memperlihatkan bahwa di rumah keluarga San, ritual jauh lebih rumit. Sang kakek memiliki aturan ketat bahwa semua orang harus makan bersama di awal tahun. Tiba-tiba, sang ketua memanggil perhatian para cucu yang langsung bersikap tegak. Dengan nada serius, dia mengumumkan bahwa dia tidak akan memberikan pidato selamat tahun baru seperti biasanya. Dia mengatakan mereka perlu menciptakan berkat mereka sendiri dan menjadi teladan bagi para karyawan. Dengan suara lantang, pria tertua itu bertanya apakah mereka semua memahami pesan penting tersebut. Segera, semua cucu menjawab dengan keras, "Ya, Tuan," yang dipenuhi rasa takut. Tatapan ngeri di wajah anak-anak muda itu terlihat jelas saat mereka menjawab kakek mereka. Pada saat itu, salah satu cucu memanggil sang ketua dengan ragu-ragu dan sedikit ketakutan. Sang kakek memanggil namanya dan pemuda bernama Dae-yun segera menjawab, "Ya." Sang ketua kemudian memerintahkannya untuk melangkah maju karena dia adalah cucu tertua. Dia meminta pemuda itu untuk menceritakan rencananya untuk tahun baru yang sedang dimulai. Dengan tergagap, sepupu tertua itu berjanji dia akan belajar dengan sangat giat selama tahun mendatang. Sang ketua mengulangi kata-kata cucunya dengan rasa jijik sementara anak itu mencoba menyelesaikan kalimatnya. Kehabisan kesabaran, sang kakek memotongnya dan segera memanggil cucu berikutnya bernama Jung Yun. Anak itu panik karena kegagapan sepupunya telah membuatnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dia tidak tahu harus berkata apa. Terganggu oleh sikap cucunya, sang kakek berteriak bahwa itu sudah cukup dan memerintahkan orang berikutnya untuk maju. Sang Yun berpikir bahwa sepupunya tidak berguna, tetapi situasinya sendiri sangat berbeda. Lagi pula, dia masuk jurusan hukum di Universitas Korea dan bahkan mendapatkan beasiswa. Ini mungkin mengurangi kebajikannya, tetapi membuatnya jauh di depan yang lain dalam hal kontribusi. Pada saat itu, sang kakek memanggil Sang Yan, dan anak itu tahu dia perlu melakukan sesuatu yang besar. Pertama, dia berterima kasih padanya karena telah memulai pembangunan gedung fakultas hukum dengan cepat. Sang kakek terkejut dan anak itu membenarkan bahwa pembangunan dimulai pada 3 Januari. Dengan tatapan serius, sang ketua kemudian bertanya kepada cucunya apa rencananya untuk tahun ini. Dengan perhatian semua orang tertuju padanya, pemuda itu akhirnya mulai menjelaskan rencananya. Dia mengatakan bahwa sekarang di perguruan tinggi dia akan mencari banyak teman seperti yang dilakukan orang lain. Sang kakek penasaran dengan jawaban itu dan bertanya mengapa dia melakukan hal seperti itu. Anak itu menjelaskan bahwa karena dia tidak punya uang, satu-satunya sumber dayanya saat ini adalah orang-orang. Untungnya, dia berhasil masuk Universitas Korea, tempat yang penuh dengan bakat hebat. Itulah sebabnya dia memutuskan bahwa membangun jaringan pertemanan yang luas adalah jalan terbaik baginya. Di dalam pikirannya, anak itu membayangkan reaksi marah kakeknya terhadap jawaban itu. Dia membayangkan kakeknya berteriak bahwa dia adalah anak sombong yang tidak mampu menjalankan perusahaan. Orang tua itu akan menyuruhnya pergi untuk hidup dari gedung itu dan bertingkah seperti orang sombong yang maha kuasa. Sayang Yung yakin ini akan menjadi reaksi kakeknya, tetapi dia benar-benar salah. Mengejutkannya, sang ketua tersenyum dan mengatakan bahwa seperti yang diharapkan, Sayang Yun berpikir dengan mendalam. Sang kakek kemudian menoleh ke kepala Ju dan mengomentari sikap mengesankan cucunya. Dia tertawa, mengatakan bahwa untuk ukuran anak kuliahan, cucunya memiliki banyak keberanian dan pemuda itu menjadi bingung. Dengan itu, sang kakek mengatakan dia bisa kembali ke tempatnya, tetapi anak itu panik. Dia berpikir dia tidak bisa begitu saja mundur dan menerima situasi seperti itu. Mengepalkan tinjunya, dia memutuskan dia harus mempertaruhkan segalanya sebelum terlambat baginya. Tanpa membuang waktu, pemuda itu berbalik dan memanggil kakeknya lagi untuk melanjutkan percakapan. Sang ketua terkejut dan bertanya apakah dia masih memiliki hal lain untuk dikatakan tentang rencananya. Dengan berani, pemuda itu bertanya kepada kakeknya apa rencana kakek sendiri untuk masa depan. Cucu
Cucu-cucu yang lain benar-benar terkejut dengan keberanian Sayan Yun di tengah ruangan. Semua kerabat yang lebih tua juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka atas pertanyaan tersebut. Sang kakek tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar dari cucu bungsunya. Dengan mata terbelalak, dia bertanya-tanya apakah anak itu benar-benar bertanya tentang rencananya. Pamannya tidak bisa mempercayainya dan berpikir keponakannya pasti sudah kehilangan akal sehat. Sepupunya setuju dan tidak bisa memahami bagaimana dia berani berbicara kepada ketua seperti itu. Orang tua yang juga menjadi khawatir dengan sikap putra mereka di depan semua orang. Anak itu berpikir bahwa dengan sikap ini, citranya akhirnya akan hancur di dalam keluarga. Namun tepat setelah itu, dia menyesal dan berpikir bahwa mungkin dia bertindak terlalu jauh. Setelah keheningan yang tegang, sang ketua menghela napas pelan dan tampak berpikir dalam. Tiba-tiba, sang kakek tertawa terbahak-bahak mengejutkan semua orang di ruangan itu. Anak itu dibiarkan benar-benar bingung, tidak memahami reaksi kakeknya. Masih tertawa, sang ketua berkomentar bahwa cucunya ingin tahu rencana besarnya. Sekretaris Ju mengatakan dia memikirkan hal yang sama, dan sang kakek setuju bahwa waktunya telah tiba. Dengan senyum percaya diri, sang ketua mengatakan dia akan memberitahu cucunya rencananya, tetapi dia mencatat bahwa dia tidak bisa melakukannya di sana dan bahwa kepala Ju yang akan menghubunginya. Dia mengundangnya ke perusahaan agar dia bisa mengungkapkan semua yang dia rencanakan. Reaksi keluarga langsung terasa dan semua orang menoleh ke ayah anak itu dengan marah. Dia hanya bertanya apa yang sedang terjadi saat dipelototi oleh semua orang di ruangan itu. Seorang pria kemudian berdiri dan dengan suara gemetar mencoba menarik perhatian sang ketua. Sang kakek berteriak dengan marah bahwa dia tidak boleh dipanggil ketua melainkan kakek. Pria itu meminta maaf dan mengatakan dia juga ingin tahu tentang rencana besar untuk masa depan. Dengan gigi terkatup, sang kakek mengingatkan mereka bahwa dia selalu memberitahu mereka sesuatu yang sangat penting. Dia berteriak bahwa Anda hanya mendapatkan imbalan ketika Anda bersedia untuk mengambil lompatan. Sang ketua menunjuk ke cucunya dan mengatakan dia satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mendengarkan. Anak itu panik karena dia tidak mengerti bagaimana semuanya berjalan begitu baik untuk dirinya. Di kamarnya, dia menerima berita tentang rapat dan bertanya-tanya apa alasannya. Asistennya mengatakan dia mendapat pesan untuk membawanya pada hari Rabu pertama bulan itu. Pemuda itu terkejut mengetahui bahwa perintah itu datang langsung dari sang ketua sendiri. Jawaban kakeknya adalah bahwa dia akan berbicara tentang masa depan perusahaan pada rapat manajemen. Mengetahui ini, pemuda itu memutuskan dia tidak bisa diam saja dan perlu bersiap untuk itu. Tanpa membuang waktu, anak itu menelepon asistennya untuk memberikan beberapa perintah penting. Dia memperingatkan bahwa pria itu akan dibanjiri pekerjaan dan asistennya dengan sigap setuju. Pemuda itu meminta laporan tentang semua anak perusahaan dan ringkasan dari 10 tahun terakhir. Perintahnya adalah fokus pada apa yang berhasil dan pada masalah utama untuk dia analisis. Dia tahu dia bisa bersantai kapan saja, tetapi saat ini dia harus teliti. Pemuda itu ingat bagaimana dia tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana dari kakeknya. Situasi memalukan itu terjadi di depan ketua Li Huan Bat di depan umum. Dia kemudian memberitahu bahwa dia membutuhkan semuanya siap paling lambat akhir pekan. Asistennya berjanji dia akan begadang jika perlu untuk menyelesaikan semuanya. Anak itu mengatakan masih ada satu tugas lagi dan pria itu bertanya apa lagi yang perlu dilakukan. Dengan tatapan serius, pemuda itu mulai menjelaskan bagian kedua dari rencana besarnya. Asistennya mengungkapkan bahwa dia sudah memesan tempat dan membuat kontak untuk hari Jumat depan. Dia meyakinkannya bahwa tempat itu tidak berlebihan dan bertanya apakah ada 231 mahasiswa baru. Anak itu mengonfirmasi jumlahnya tetapi penasaran dengan alasan pertanyaan itu. Dengan tegas, dia memerintahkan asistennya untuk memesan tempat untuk semua siswa. Perintahnya adalah benar-benar setiap mahasiswa baru di universitas harus diundang. Asistennya benar-benar terkejut dengan permintaan itu dan berteriak tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia khawatir tentang biayanya, tetapi pemuda itu mengatakan tidak apa-apa dan bukan masalah. Anak itu menjelaskan bahwa tujuannya adalah mengubah setiap orang dari mereka menjadi orang-orangnya sendiri. Idenya adalah mengubah jaringan universitas menjadi kekuatan yang terorganisir. Gambar-gambar memperlihatkan upacara penerimaan di Universitas Korea pada tahun 1980. Beberapa siswa berfoto dengan keluarga mereka untuk merayakan hari istimewa yang besar. Kampus dipenuhi dengan siswa dan kerabat mereka yang merayakan fase baru dalam hidup mereka. Sementara itu, asisten dan pemuda itu mencoba mengumpulkan mahasiswa baru dari 15 departemen. Tugas membawa semua orang dari universitas ke pusat Gangnam sama sekali tidak mudah. Di kantornya, asisten bertanya-tanya apakah tuan muda akan berhasil menjalankan rencananya. Menyewa tempat itu menghabiskan puluhan juta. Jadi sang kakek pasti sudah tahu segalanya. Anak itu tersenyum, mengetahui kakeknya akan kecewa saat melihat tagihan untuk pesta itu. Di luar, hadiah selamat datang dibagikan di meja pendaftaran. Asisten mencatat bahwa itu adalah produksi dan butuh keberanian untuk memberi hadiah kepada 6.000 mahasiswa baru. Melihat teman sekelasnya senang dengan jam tangannya, pemuda itu berpikir dia menggunakan semua uang tabungannya. Dia tahu kakeknya akan berteriak, mengatakan itu adalah pemborosan uang yang lengkap, tetapi anak itu tersenyum karena dengan logosan dan segalanya, kakeknya tidak bisa terlalu banyak mengeluh. Berjalan sedikit, pemuda itu bertanya kepada asisten Lee apakah orang tuanya
ketuanya sudah tiba di tempat acara. Dia juga bertanya tentang sang ketua dan asistennya mengatakan tidak ada pesan dari dia. Protagonis menyimpulkan kakeknya terlalu kecewa untuk datang, yang memang rencananya. Di dalam auditorium besar, pengumuman meminta para siswa untuk berkumpul di depan panggung. Asisten Lee mengucapkan selamat tinggal, mengatakan dia akan menunggu di luar sampai upacara selesai. Di atas panggung, pembawa acara mengatakan bahwa sebelum mereka mulai, ada pengumuman penting untuk semua orang. Dia kemudian mengungkapkan bahwa untuk merayakan kelas baru, mereka mengundang orang yang sangat istimewa. Penonton mulai bertanya-tanya siapa itu sementara pria itu meminta tepuk tangan. Duduk di antara penonton, mata pemuda itu membelalak benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di atas panggung, Ketua Haim Byung-jun dari grup Sun memperkenalkan dirinya kepada orang banyak. Dia mengatakan alasan dia datang adalah karena cucunya Min Jun-jae akan belajar dengan mereka semua. Terkejut dengan situasi itu, anak itu tidak percaya kakeknya benar-benar pergi ke sana. Berita tentang pidato ketua di upacara universitas tersebar melalui surat kabar. Membaca koran di rumah, sang protagonis bertanya-tanya apa yang sedang terjadi sekarang. Dia tidak mengerti reaksi kakeknya karena dia tahu cucunya membuang-buang uang. Ingatan tentang sang ketua yang tersenyum di pesta muncul dan pemuda itu merasa itu sangat aneh. Anak itu menyadari ada yang tidak beres dan perhitungannya terus berjalan benar-benar salah. Sebuah metafora menunjukkan protagonis menunggangi harimau yang sulit untuk dilepaskan setelah Anda menaikinya. Melihat harimau besar itu, pemuda itu menyimpulkan bahwa inilah tepatnya situasinya saat ini. Impiannya adalah mewarisi gedung, tetapi masalahnya adalah gedung itu adalah kantor pusat perusahaan Sungayan. Dalam kilas balik, asisten Lee mengetuk pintu dan mengumumkan kedatangannya kepada pemuda itu. Setelah di dalam ruangan, asisten memberitahunya bahwa sesi bimbingan belajar mereka selesai. Dia mengatakan persiapan itu sudah lebih dari cukup dan tuan muda tidak akan memiliki masalah di sekolah. Pria itu, bagaimanapun, berhenti sejenak, membuat anak itu penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan tatapan serius, tutor menasihatinya untuk sangat berhati-hati karena ada banyak monster di sana. Pemuda itu berpikir monster-monster itu tampak keren di upacara itu, tetapi mereka hanyalah kutu buku berkacamata dan buku-buku tua. Tutor menjelaskan bahwa mereka adalah yang terbaik di negara ini dan mereka tidak menganggap belajar enteng, persis seperti dia. Pada saat itu, tatapan sang protagonis beralih ke buku di atas meja, dan dia bertanya tentang apa buku itu. Tutor menjawab itu tentang teori semikonduktor dan bertanya-tanya mengapa pemuda itu mengambil buku itu. Duduk di kursinya dan dengan senyum tenang, anak itu mulai menjelaskan dirinya dengan tenang. Dia mengingatkan tutor bahwa dia telah belajar hukum akhir-akhir ini, yang langsung dikonfirmasi oleh pria itu. Dengan tatapan cerdik, anak itu mengatakan berada di sekolah hukum tidak menghentikannya untuk mempelajari hal-hal lain. Tutor terdiam sementara sang protagonis bertanya apakah dia tidak benar tentang itu. Pemuda itu mengungkapkan rencananya untuk mengundang mahasiswa senior dari jurusan lain untuk mengajarinya juga. Adegan beralih memperlihatkan bahwa pasar elektronik terbagi antara Jungyang dan Guan. Penjualan Sun-in sangat buruk dan pertumbuhan rival mereka cukup mengkhawatirkan. Segera setelah itu, rival tersebut melampaui toko-toko Sun-in yang merupakan penghinaan total bagi perusahaan. Jika ketua mengetahui situasi ini, itu pasti akan menjadi akhir bagi mereka yang bertanggung jawab. Itulah mengapa hari pertemuan dengan ketua terasa bagi Tuan Lim Duon seperti hari perpisahan yang memilukan. Tiba-tiba, telepon di mejanya berdering, membuat pria itu sangat terkejut karena suaranya. Dengan tangan gemetar, presiden perusahaan menjawab panggilan itu tanpa tahu siapa yang menghubungi. Di ujung telepon yang lain, asisten manajer Lee Byung-seop memperkenalkan diri secara resmi. Tuan Lim bingung sementara sang manajer meminta izin untuk menemuinya guna membahas beberapa permintaan. Beberapa saat kemudian, asisten Lee tiba di kantor dan memperkenalkan dirinya lagi kepada sang presiden. Pria itu mempersilakannya duduk dan bertanya-tanya apa tujuan dari kunjungan tersebut. Tanpa membuang waktu, sang asisten meletakkan sebuah buku bersampul hijau di atas meja kantor. Manajer Lee mengatakan bahwa itu adalah buku tentang teori semikonduktor dan Tuan Lim mengangguk. Selanjutnya, sang tamu mengungkapkan bahwa dia datang untuk meminta bantuan terkait buku tersebut. Dia menjelaskan bahwa Tuan Muda San Yun ingin mempelajari buku itu dan membutuhkan bantuan. Permintaannya adalah agar dia mencarikan karyawan yang dapat menjelaskan teori semikonduktor. Sembari panik, sang presiden bertanya-tanya apakah ini adalah cara untuk menyuruhnya memihak kepada wakil ketua. Ki ingat bahwa dengan bertambahnya usia ketua, perebutan tahta pewaris telah dimulai di antara para putra. Di balik layar, para presiden perusahaan bersaing untuk memilih pihak yang akan didukung. Tuan Lim berpikir bahwa menggunakan Tuan Muda untuk mengajukan permintaan tersebut adalah pendekatan yang sangat aman. Adegan kembali ke sang protagonis ketika seorang pria bertanya bagaimana dia menyelesaikan pertanyaan ke-10. Pemuda itu tampak bingung dengan pertanyaan tersebut dan mengatakan bahwa masalah itu sebenarnya cukup mudah untuk diselesaikan. Pria itu terkejut karena bahkan tidak ada tim dari klub yang berhasil menjawab pertanyaan ke-10 dengan benar. Dia kemudian bertanya apakah anak itu sudah belajar lama, tetapi jawabannya adalah baru seminggu. Pengakuan itu membuat sang pria terperangah dan dia memuji anak itu dengan berkata, "Itu luar biasa." Sambil tersenyum, sang pemuda berpikir itu bukan masalah besar dan tidak memahami keributan tersebut, tetapi anak itu panik membayangkan apa yang akan terjadi jika kakeknya mendengar rumor bahwa dia adalah seorang jenius. Sementara itu, Presiden Lee mengucapkan
mengucapkan selamat kepadanya dan menyadari bahwa pemuda itu masih berada di ruang belajar. Sang presiden memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatakan bahwa dia memiliki pertanyaan dan anak itu mempersilakannya untuk bertanya. Pria itu mempertanyakan mengapa dia memilih semikonduktor ketika ada begitu banyak bidang menguntungkan lainnya. Dengan sebuah senyuman percaya diri, sang protagonis menjawab dengan kata-kata ringan, tipis, pendek, dan kecil. He menjelaskan bahwa ini berarti teknologi yang ringkas, ringan, dan sangat presisi untuk masa depan. Menurut anak itu, Korea berkembang dengan industri berat dan para konglomerat mengikuti jalur tersebut, tetapi dia percaya industri ini perlu berubah dan teknologi semikonduktor adalah masa depan. Presiden Lim menyimpulkan bahwa pemuda itu percaya jalan menuju kesuksesan ada pada semikonduktor. Pria lain yang hadir di ruangan itu hanya mengamati percakapan tersebut dengan tatapan serius dan penuh pemikiran. Presiden Lim mengatakan kata-kata itu sangat menginspirasi, tetapi kesenjangan teknologi selama 20 tahun adalah sebuah masalah. Dari samping, sang pemuda mendengar komentar tersebut dan setuju bahwa Presiden Lim memiliki poin yang bagus. Dalam pikirannya, anak itu mengakui. Dia mengatakan itu sebagai alasan karena menutup kesenjangan tersebut adalah hal yang mustahil. Presiden Lim mengatakan dia memahami niatnya dan kepeduliannya terhadap perusahaan elektronik. Mengakhiri percakapan, pemuda itu mengajukan satu permintaan terakhir untuk merahasiakan semuanya dari ketua. Segera setelah itu, di ruang rapat, para eksekutif menunggu di sekeliling meja panjang. Setibanya di ruangan tersebut, sang pemuda itu membungkuk dan memperkenalkan diri, mengatakan bahwa dia akan bergabung dalam rapat hari itu. Di hadapan semua orang, dia berkata bahwa dia berharap dapat bekerja sama dengan baik dengan semua yang hadir di ruangan tersebut. Para eksekutif terkejut, bertanya-tanya apa yang dilakukan pemuda itu di rapat bulanan. Ayah anak itu menatapnya dengan pandangan serius, sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun saat itu. Salah satu pria yang lebih tua mendekat, sambil tersenyum dan bertanya apakah tuan muda mengingatnya. Anak itu mengenalinya sebagai Presiden Guyol dari konstruksi Sanin dan membenarkan bahwa dia ingat. Pria itu mengucapkan terima kasih dan membungkuk hormat di hadapan pemuda itu di depan semua orang lainnya. Dia menyebutkan bahwa perpustakaan universitas akan siap bulan depan sehingga tidak akan mengganggu studinya. Dengan senyum lebar di wajahnya, Presiden Guyol merayakan kehadiran pemuda itu di pertemuan tersebut. Presiden Go mengumumkan kedatangan ketua dan meminta semua orang di ruangan itu untuk berdiri. Segera, semua eksekutif yang lebih tua bangkit dari kursi mereka sebagai tanda hormat. Sang protagonis dan anggota keluarganya juga berdiri dan suasana di ruangan itu menjadi semakin tegang. Dengan kehadiran yang berwibawa, ketua perusahaan masuk dan bertanya bagaimana kabar semua orang. Semua orang membungkuk serempak dan menjawab bahwa mereka baik-baik saja sementara suasananya menjadi sangat menegangkan. Duduk di meja, pemuda itu bersiap-siap untuk menyarankan semikonduktor sebagai bisnis baru perusahaan. Dia tersenyum sinis, membayangkan ekspresi terkejut di wajah Presiden Lim saat mendengar saran tersebut. Namun anak itu bingung melihat bahwa Presiden Lim memiliki ekspresi yang sangat puas. Di ujung meja, kakek anak itu mulai tertawa terbahak-bahak dengan cara yang sangat mengejutkan bagi semua orang. He kemudian memanggil Kepala Ju, yang segera menjawab panggilan dari atasan langsungnya. Sang ketua bertanya apakah dia mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, dan Kepala Ju membenarkan hal tersebut. Sambil tertawa keras, sang kakek mengomentari keberanian cucunya dalam menyarankan semikonduktor sebagai bisnis. Segera setelah itu, pria itu memanggil nama Sang Yun, dan pemuda itu menjawab kakeknya dengan segera. Sambil tersenyum, kakeknya berterima kasih kepadanya dan mengatakan bahwa dia berbicara dengan sangat baik, membuat anak itu terkejut. Sang ketua kemudian berbalik kepada yang lain dan mengatakan bahwa paman-paman dan bibi anak itu hadir di sana. Dan dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tidak ada satupun dari para eksekutif yang memiliki keberanian untuk mengatakan apa yang akhirnya dia katakan. Dia mengatakan cucunya benar dan bahwa mereka tidak boleh terus-menerus dilewati oleh para pesaing. Pria itu mengungkapkan bahwa dia juga percaya memasuki bidang semikonduktor adalah satu-satunya jalan keluar. Anak itu terkejut saat menyadari kakeknya ternyata sudah berencana memasuki bidang ini sebelumnya. Memahami situasi tersebut, sang protagonis mengalihkan pandangannya ke arah Presiden Lim di meja tersebut. Dia memperhatikan pria itu memiliki ekspresi puas diri dan bertanya-tanya dalam hati apa alasan dibalik hal itu. Tiba-tiba, salah satu paman anak itu berdiri dan sang ketua bertanya apakah ada yang ingin dia katakan. Pria itu berpendapat bahwa teknologi tersebut terlalu canggih dan biaya awalnya akan sangat besar. Dia menambahkan bahwa ini bukan hanya tentang San, melainkan tentang kelangsungan hidup seluruh grup. Dengan tatapan murka, sang ketua menyuruhnya terus berbicara, yang membuat pria itu ketakutan. Sang kakek mengatakan setiap tantangan memiliki risiko dan tidak mengambil risiko akan membawa mereka pada kemunduran yang perlahan. Di Singapura, seorang pemuda dengan ekspresi marah berteriak di telepon kepada seseorang. Dia adalah Hyun Yun dan mengatakan si pemula itu hanya sedang pamer di hadapan ketua. Di tempat lain, seorang pria teringat bahwa anak itu sudah membuat masalah dan bertanya apa yang akan mereka lakukan. Di telepon, Taeyun mengatakan anak itu adalah adiknya dan berada di bawahnya dalam hierarki. Di telepon, Duyun bertanya apa yang dia ingin lakukan, tetapi yang lain mengatakan dia tidak boleh berbicara seperti itu. Taeyun mengatakan kakak laki-lakinya lah yang seharusnya mendisiplinkan sepupu mereka karena dia tidak memiliki banyak pengaruh. Yang lain mengingatkannya bahwa dia adalah cucu tertua, tetapi Duyun berpikir sepupunya bahkan tidak memperlakukannya dengan rasa hormat. Merasa kesal, pemuda itu menyuruhnya menutup telepon karena dia perlu istirahat untuk pesta nanti. Taeyun menyarankannya untuk sedikit menahan diri, tetapi pemuda itu merasa lucu mendengar hal itu darinya. Dia kemudian ingat bahwa sepupunya membuat masalah dengan
dengan seorang gadis dan harus melarikan diri ke Singapura. Sangat marah atas tuduhan tersebut, pemuda itu menutup telepon sepupunya tanpa berpikir dua kali. Segera setelah itu, dia bangkit dari tempat tidur dan melemparkan perangkat itu ke lantai dengan sekuat tenaga. Kemudian anak itu berjalan ke jendela dan memandang ke jalanan yang diguyur hujan di luar dengan tatapan penuh penghinaan. Dia mengeluh, mengatakan dia muak dengan tempat itu dan seharusnya dia pergi ke Amerika juga. Berbaring di tidur, pemuda itu pasrah karena dia tahu tidak ada universitas di sana yang akan menerimanya. Ingatan tentang panggilan telepon itu kembali ke pikirannya dengan sepupunya yang berkata, Sang Yun sedang pamer. Memikirkan situasi tersebut, Duyu mengakui pada dirinya sendiri bahwa sepupunya telah bertingkah aneh. Dia biasa-biasa saja di sekolah menengah, tetapi tiba-tiba masuk jurusan hukum dan mendapatkan semua pujian kakeknya. Ditambah lagi, dia memiliki keberanian untuk meminta seluruh perpustakaan sebagai hadiah, dan kakek mereka mengabulkannya. Pemuda itu bertanya-tanya apakah itu benar-benar kakek yang dia kenal karena dia tidak pernah mendapatkan hadiah seperti itu. Dia ingat hanya meminta sebuah bungalow dengan teras atau sebuah mobil sport saja. Namun, dia tidak pernah mendapatkan hadiah semacam itu dari kakeknya, meskipun dia adalah cucu tertua. Ketika dia kembali ke Korea, ayahnya sendiri memarahinya karena menuntut banyak hal tanpa belajar dengan benar. Kembali ke masa sekarang, tutor sang protagonis terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja didengarnya. Anak itu tersenyum dan berpikir dalam hati untuk membiarkan sang tutor terus meragukan pilihan-pilihannya. Dengan tatapan bertekad, dia berharap perilakunya segera dilaporkan kepada sang bos. Bagaimanapun, sekolah kedokteran adalah untuk calon dokter dan sekolah teknik adalah untuk ditekuni calon insinyur. Mengikuti logika yang sama, sekolah hukum adalah untuk melatih para profesional hukum. Jadi, seorang mahasiswa hukum yang mempelajari teknik adalah sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Dia percaya bahwa ketika perilakunya yang tidak masuk akal itu dilaporkan kepada ketua melalui surat kabar, kesan baik yang dimiliki kakeknya pada upacara penerimaan akan benar-benar sirna dalam hitungan detik. Menyadari niat di balik semua itu, sang tutor memanggil tuan muda. Dengan sangat terkejut, sang tutor berkata bahwa dia akhirnya memahami rencana tersebut, dan anak itu bertanya apa sebenarnya yang dia pahami. Dia menjelaskan bahwa dia tidak mengerti mengapa pemuda itu berbicara tentang teman-teman dan bukan rapat dewan direksi. Tetapi dia mengatakan dia mengetahui bahwa sang ketua sangat senang dengan pidato pada upacara tersebut. Sang protagonis tidak mengerti apa-apa dan bertanya-tanya rencana besar apa yang sedang dibicarakan oleh sang tutor. Pria itu mengatakan rencananya adalah menjadi yang pertama di jurusan hukum dan juga di departemen lain untuk mengesankan sang kakek. Dengan tatapan bertekad dan senyum licik, sang tutor berkata dia akan mempersiapkan segalanya untuknya. Anak itu bertanya apa yang akan dia persiapkan dan jawabannya adalah bahwa para ahli terbaik akan menjadi tutornya. Sambil meninggalkan ruangan, pria itu berjanji dia akan mencarikan tutor semikonduktor apapun yang terjadi. Dengan begitu, dia dapat memahami segalanya tentang subjek tersebut sebelum rapat bulanan grup berikutnya. Kehabisan kata-kata dan benar-benar terkejut, pemuda itu berdiri diam, tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana harus bereaksi. Dia kemudian menyadari bahwa berkat manajer Lee, dia harus belajar keras hingga fajar. Di kantornya, asisten manajer Lee Beom-sok bekerja dengan fokus di meja kantornya. Gambar tersebut menunjukkan lingkungan kerja dengan beberapa kubikel dan dia yang duduk berkonsentrasi pada tugas-tugasnya. Sambil melihat-lihat daftar, dia bertanya-tanya di mana orang yang sangat perlu dia temukan itu berada. Dia berpikir bahwa sejak dia mulai melayani tuan muda, setiap hari selalu penuh dengan kejutan. Sambil menatap gedung perusahaan yang besar, dia mulai mengingat kembali perjalanannya sendiri di sana. Pria itu ingat bahwa bahkan sebelum bergabung dengan perusahaan, dia sudah menjadi seseorang yang sangat ambisius. Dia lulus dari universitas, menyerah pada ujian pengacara, dan bergabung dengan perusahaan untuk mencapai puncak. Untuk mencapai tujuan besarnya, dia bekerja seolah-olah satu hari memiliki 48 jam. Pada tahun keduanya, dia sudah dikenal luas, dan pada tahun ketiga, dia bergabung dengan sekretariat perusahaan. Sekitar waktu itulah dia bertemu dengan Kepala Ju, orang terdekat dari ketua besar San In. Sang kepala mengatakan dia telah mendengar banyak hal tentangnya dan sangat menantikan kerja sama mereka. Sambil tersenyum, dia ingat dirinya berada di jalur yang indah dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Namun dia tidak menyangka karirnya yang menjanjikan akan hancur lebur hanya oleh satu perintah. Dengan terkejut, dia mengingat momen saat Kepala Ju menugaskannya untuk mengawasi tuan muda Sang Yun. Kepala Ju mengatakan dia adalah orang yang sempurna untuk pekerjaan itu dan bahwa dia sangat mengandalkannya. Permintaannya adalah agar dia menjaga putra ketiga wakil ketua, Yong Hai dan Sang Yun. Dia berpikir bahwa jika bukan karena sang ketua, dia pasti sudah mencari cara untuk menghindari tugas tersebut. Kekecewaan terbesarnya adalah harus mengawasi seseorang yang berada sangat jauh di bawah garis suksesi. Ki bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan kepercayaan dari atasannya, tetapi segera menyadari bahwa dia salah. Setelah menyadari nilai sejati dari tuan muda, keraguannya lenyap begitu saja. Sang tuan muda membuktikan kemampuannya dengan masuk ke sekolah hukum yang menunjukkan potensi besarnya. Sang tutor percaya pemuda itu akan mewarisi posisi ketua dan menjalankan seluruh perusahaan Sunang. Di meja kerjanya, dia menatap bingkai foto yang memperlihatkan dirinya bersama sang tuan muda. Dengan senyum percaya diri, Lee Beom-sok berjanji untuk mendedikasikan seluruh jiwa dan raganya demi suksesi anak itu. Adegan beralih kembali ke masa lalu saat sang manajer melakukan panggilan telepon kepada Presiden Lim Duon. Dia memperkenalkan dirinya sebagai asisten manajer Lee Beom-sok dari sekretariat grup Sun. Di luar gedung perusahaan, dia bertanya kepada Presiden apakah ada waktu untuk berbicara. Di telepon, Presiden Lim Duon cukup terkejut dengan permintaan pertemuan hari ini. Adegan
Adegan tersebut menunjukkan sang presiden berpikir bahwa jika wakil ketua kalah dalam suksesi, dia memiliki alasan. Namun jika Du Jun menjadi ketua berikutnya, bantuan ini bisa menjadi penyelamat di dalam perusahaan. Sambil melihat buku semikonduktor, dia memutuskan bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan ini sekarang juga. Dengan begitu, dia memberitahu manajer bahwa dia akan mencari orang-orang yang tepat untuk membantu tuan muda. Adegan kembali ke masa sekarang dengan sang protagonis yang terbangun di tempat tidurnya pada pukul 4:30 pagi. Segera setelah itu, anak itu pergi ke jalan dan memulai rutinitas olahraga pagi selama 30 menit. Begitu olahraga selesai, pemuda itu duduk dengan secangkir kopi untuk membaca surat kabar harian dengan saksama. Ini adalah rutinitas yang dia jalani setiap hari tanpa pernah terlewat sejak dia masih di sekolah menengah pertama. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya tentang mengapa dia berusaha begitu keras dalam segala hal yang dia lakukan. Dengan tatapan bertekad, sang protagonis tampaknya menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri. Bayangan kakeknya dengan tatapan yang mengerikan muncul di benaknya sebagai motivasi besar. Dia hanya perlu berpura-pura menjadi warga negara teladan sampai dia mendapatkan sebuah gedung untuk hidup dari uang sewa. Pada saat itu, asisten manajer Lee tiba dan sang tuan muda memintanya masuk ke dalam ruangan. Sang manajer masuk dengan sangat gembira, mengucapkan selamat pagi dan anak itu menjawab dengan jauh lebih tenang. Sang tutor mendesaknya agar mereka tidak terlambat dan pemuda itu bertanya-tanya mengapa dia begitu bersemangat. Adegan kemudian menunjukkan markas besar Electronic Sun bagian 2 di mana mereka akan mengadakan rapat. Setibanya di sana, Presiden Lee menyambut mereka dengan membungkuk berlebihan, menyambut kedatangan mereka. Sang protagonis terkejut dengan sambutan yang diterimanya dan bertanya kepada Presiden Direktur apa yang sedang beliau lakukan di sana. Beliau menjawab bahwa ia mengumpulkan beberapa karyawan untuk membantu studi semikonduktornya. Presiden Direktur Lee mengatakan ia hanya akan tinggal sebentar dan meminta orang-orang lain untuk memperkenalkan diri kepada pemuda itu. Manajer So Bang Huai memperkenalkan diri sebagai anggota senior kelompok studi tersebut dan membungkuk. Selanjutnya, seorang pria lain memperkenalkan dirinya sebagai manajer Go Hat Jun dari Departemen Manajemen. Akhirnya, seorang wanita dan seorang pria memperkenalkan diri sebagai manajer dan karyawan dari departemen lain. Pemuda itu kemudian memperkenalkan dirinya kepada kelompok tersebut dan mengatakan bahwa ia senang bisa bertemu dengan mereka semua. Tak lama kemudian, pemuda itu mengungkapkan bahwa sebelum mereka memulai, ia memiliki satu permintaan kecil kepada semua orang. Ia mengatakan bahwa ia di sana untuk belajar dan meminta untuk diperlakukan seperti murid biasa tanpa ada tekanan. Presiden Direktur Lim setuju dengan sebuah senyuman, namun hampir memanggilnya dengan sebutan tuan muda tanpa sadar. Dengan raut wajah serius, sang protagonis mengatakan bahwa gelar tuan muda justru membuatnya merasa tidak nyaman. Ia kemudian dengan sopan meminta semua orang untuk memanggilnya Sang Yun saja agar segalanya menjadi lebih mudah. Presiden Direktur Lim menyukai gagasan itu dan manajer Lee berpikir betapa antusiasnya sang tuan muda dalam belajar. Manajer So memulai pelajaran pertama dan segera mengoreksi ucapannya di tengah kalimat untuk memanggilnya Sang Yun. Ia menjelaskan bahwa untuk mengukur tingkat pengetahuan sang pemuda, mereka akan memulai dengan tes sederhana. Agar ia tidak merasa canggung, semua karyawan lain juga akan mengikuti tes tersebut. Manajer itu mengatakan ada 10 pertanyaan dengan batas waktu 30 menit bagi semua orang. Setelah semuanya siap, ia memberi aba-aba agar semua orang memulai tes dan pemuda itu mengambil lembar soalnya. Saat membaca pertanyaan, mata pemuda itu membelalak karena menyadari sesuatu yang sangat tak terduga tentang tes tersebut. Pertanyaannya sangat sulit, namun pemuda itu justru bertanya-tanya mengapa semuanya tampak begitu mudah. Ia berpikir jika ia tahu akan begini, ia pasti akan belajar lebih sedikit, dan sekarang ia bingung harus berbuat apa. Dengan raut wajah penuh tekad, pemuda itu memutuskan bahwa ia hanya perlu mendapatkan nilai rata-rata. Sama seperti tes bakat sebelumnya, ia akan sengaja menjawab beberapa soal dengan salah agar terlihat seperti murid biasa. Waktu telah habis dan manajer So berdiri untuk mengumumkan hasil bagi seluruh peserta. Ia mengatakan akan mulai mengumumkan nilai, dimulai dari skor terendah di antara mereka semua. Manajer Lee mengaku ia tidak mengerti apapun dan sang instruktur mengatakan itu normal karena itu bukan bidangnya. Di peringkat pertama ada manajer Go dengan 90 poin yang membuatnya merasa cukup puas. Manajer Cho dan karyawan Kim tepat berada di belakang dengan skor 80 poin. Dengan senyuman kecil di wajahnya, sang instruktur terdiam sejenak sebelum mengumumkan hasil akhir. Ia kemudian mengungkapkan bahwa Sang Yun mencapai skor 70 poin pada tes awalnya. Semua orang memberi selamat kepadanya atas hasil yang baik untuk percobaan pertama dan pemuda itu berterima kasih kepada semua orang. Pemuda itu memperhatikan ekspresi aneh di wajah Presiden Direktur Lim yang bersorak dengan antusias. Dengan senyuman jahat, ia berpikir inilah reaksi yang memang sangat ingin ia lihat. Pemuda itu merayakan usahanya yang membuahkan hasil, namun sang instruktur memanggilnya dengan ekspresi bingung dan wajah terkejut. Manajer So memanggil pemuda itu dan ia bertanya apa masalahnya sekarang. Ia menunjuk pertanyaan terakhir dan mengatakan bahwa pertanyaan itu memiliki tingkat kegagalan lebih dari 90% di tingkat universitas. Sang instruktur terkejut dan bertanya bagaimana ia bisa menyelesaikan pertanyaan serumit itu. Ingatan tentang Presiden Direktur Lim yang tertawa dan berjanji untuk membawa rahasia itu ke liang lahat muncul di benaknya. Di ruangan sang kakek, Kepala Ju mengatakan bahwa pemuda itu
itu meminta untuk merahasiakan segalanya hari itu. Sang ketua kemudian menyuruhnya pergi dan pria itu membungkuk dalam-dalam, mendoakan agar bosnya memiliki hari yang baik. Tepat setelah pria itu meninggalkan ruangan, kepala Ju menutup pintu, meninggalkan sang ketua sendirian. Begitu pintu tertutup, ketua San mulai tertawa terbahak-bahak. Ia mengatakan cucunya belajar untuk perusahaan dan bukan hanya untuk sekolah, yang disetujui oleh kepala Ju. Sang kakek merasa aneh bahwa ia menjawab salah pertanyaan yang mudah namun benar pada pertanyaan yang sulit, tetapi asistennya mengatakan itu hanya kebetulan. Sambil membalikkan badan, pria itu mengatakan ia bisa saja berpikir demikian jika itu orang lain. Dengan langkah tegas, ia menyatakan bahwa dengan cucunya, ceritanya sama sekali berbeda. Ia mengatakan anak itu tidak bergantung pada keberuntungan dan bakatnya, mungkin bisa menipu orang lain, tapi tidak dengannya. Dengan senyuman puas, sang ketua mulai berbicara tentang pertemuan bulanan kelompok berikutnya. Ia menyarankan agar Sang Yun hadir dan menyampaikan beberapa kata yang membuat sang kepala terkejut. Sang asisten bertanya apakah ia bersungguh-sungguh dan pria itu mengiyakan, sudah tidak sabar menunggu momen tersebut. Dengan senyum lebar, sang kakek hampir tidak sabar untuk melihat apa yang akan dikatakan cucunya untuk mengguncang keadaan. Di tempat lain, sebuah jam maker tua mulai berdering dengan sangat keras di kamar sang protagonis. Dengan gerakan cepat, pemuda itu mematikan suara tersebut agar ia bisa memulai hari rutinnya kembali. Pemuda itu meregangkan tubuh di tempat tidur dan berpikir bahwa jadwal hari ini akan jauh lebih padat. Sudah berpakaian rapi untuk pergi, manajer Lee menyapanya dengan "Selamat pagi" yang sangat ceria dan bersemangat. Di dalam mobil, pemuda itu membaca koran dan memikirkan harinya yang padat dengan belajar dan rapat bulanan. Saat mereka melaju di jalan raya, ia ingat telah meminta manajer Lee untuk mengubah jadwalnya. Mereka tiba di sebuah gudang dan kelompok tersebut bertanya-tanya mengapa mereka bertemu di tempat seperti itu. Sang protagonis dan manajernya masuk ke lokasi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam. Saat mereka berjalan melewati pintu, keduanya benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat di dalam ruangan. Tempat yang tampak seperti gudang tua itu sebenarnya sangat mewah dan didekorasi dengan sangat baik. Seorang pria memanggil mereka dan manajer Lee mengatakan ia akan menunggu di luar sementara ia masuk. Pemuda itu bertanya apakah ia reporter Wong Shik dan pria itu membenarkan sambil mengundangnya duduk. Sang reporter mulai berbicara secara formal, tetapi pemuda itu memintanya untuk memanggilnya Sang Yun saja. Sang jurnalis bertanya apa alasan ia tiba-tiba menerima permintaan wawancara tersebut. Pria itu mengatakan bahwa ketika keluarga kaya bertemu dengan reporter, itu karena satu dari dua alasan. Entah untuk mempromosikan diri sendiri atau menyembunyikan sesuatu yang mereka tidak ingin publik ketahui. Pemuda itu bersikeras ia di sana hanya untuk berbicara tentang studinya karena ia hanyalah seorang mahasiswa. Sang reporter mengingatkannya bahwa ia juga seorang tuan muda dari keluarga yang sangat kaya dan berkuasa. Ia mengatakan orang-orang menginginkan cerita tentang pemuda kaya yang cerdas dan bukan hanya tentang studi. Sambil menyesap kopinya, sang protagonis setuju bahwa sang reporter tidak salah dalam analisisnya. Ia tahu bahwa jika ia bukan berasal dari keluarga tersebut, ia tidak akan berada di sana atau memberikan wawancara. Sang jurnalis melihat sebuah buku di atas meja dan pemuda itu membenarkan bahwa ia adalah mahasiswa hukum seperti yang diketahuinya. Pemuda itu menunjukkan buku tersebut dan menjelaskan bahwa itu adalah materi tentang teori semikonduktor. Rencananya adalah menunjukkan kepada reporter buku apa yang sedang ia pelajari agar menjadi berita. Ketika artikel itu diterbitkan, itu akan menjadi sinyal bahwa San akan masuk ke bisnis semikonduktor. Ia tahu bahwa membocorkan informasi ini sendiri akan merusak posisinya di dalam keluarga. Meskipun tanpa berisiko, ia yakin bahwa jika ia dituduh membocorkan rahasia perusahaan, ia bisa berpura-pura bodoh dan mengatakan ia tidak memiliki pengaruh terhadap strategi kelompok. Sang reporter bertanya apakah ia bisa menganggap itu sebagai pernyataan resmi, dan pemuda itu setuju. Pria itu memperingatkannya bahwa ia mungkin akan menyesali ini, tetapi pemuda itu tampak tidak terpengaruh sama sekali. Sang jurnalis bersikeras bahwa berita itu akan menyebar, dan sang protagonis mengatakan ia tahu dan tidak peduli. Pemuda itu mengungkapkan bahwa jika ia bukan seorang reporter, ia bahkan tidak akan menemuinya sejak awal. Sang jurnalis terdiam sejenak, terkejut dengan sikap pemuda di depannya. Dengan senyuman, ia mengakui ia tidak berharap banyak bahwa pemuda itu lebih menarik dari yang ia kira. Pria itu menyadari sang pemuda tidak hanya di sana untuk wawancara sederhana tentang perguruan tinggi. Keduanya menyadari mereka menginginkan sesuatu dari satu sama lain, dan sang reporter bertanya apa rencananya. Rencananya sederhana. Satu memberikan berita eksklusif dan yang lain menulis artikel yang ia inginkan. Dengan senyuman di wajahnya, sang protagonis mengulurkan tangannya dan bertanya apa pendapatnya tentang kesepakatan itu. Sang reporter berpikir sejenak dengan mata tertutup sebelum membuat keputusan akhirnya. Ia menerima kesepakatan tersebut dan menjabat tangan pemuda itu yang memberi selamat atas pilihan bijaknya. Pria itu mengatakan memiliki seorang reporter di sisinya akan sangat membantu untuk rencana masa depannya. Adegan berubah memperlihatkan gedung megah kelompok Sunang di hari yang cerah dan sibuk. Beberapa mobil hitam dan para eksekutif berada di pintu masuk gedung menunggu rapat dimulai. Sesampainya di pintu ruang rapat, sang protagonis bersiap untuk momen yang paling ditunggu-tunggu. Dengan tangan di gagang pintu, ia tahu bahwa setiap kata yang diucapkan di sana akan memiliki dampak besar pada masa depannya. Pemuda itu berpikir ada dua jalan di depan, masa depannya. Pada momen yang menentukan itu, entah ia mewarisi beberapa gedung di Gangnam dan hidup damai selamanya tanpa kekhawatiran. Penilaian dari ketua Hyun Bom Jin yang mengawasi setiap gerak-geriknya adalah yang paling penting. Penilaian ini akan menentukan tidak hanya hasil rapat tetapi juga seluruh masa depannya. Dengan senyuman jahat di wajahnya, ia berpikir ia tidak boleh menjadi ketua perusahaan. Sementara itu, dalam rapat, sang ketua membersihkan kacamatanya dalam diam dan suasana
suasana menjadi tegang. Para eksekutif perusahaan lainnya menunggu dengan cemas dalam keheningan total agar pembicaraan dimulai. Tiba-tiba, sang ketua memanggil nama Go Muyel dengan keras, mengejutkan pria itu. Dengan sigap, sang eksekutif berdiri dan menjawab panggilan bosnya dengan sangat penuh perhatian. Sang bos mempertanyakan bagaimana kinerja. Kontraknya meningkat begitu pesat tahun ini dibandingkan tahun lalu. Pria itu menjelaskan bahwa mereka menemukan peluang bisnis baru di sektor lain. Dengan tatapan yang sangat serius, ketua perusahaan bertanya tepat bagaimana hal itu terjadi. Ia mengungkapkan bahwa kontrak perpustakaan universitas meningkatkan permintaan dari perguruan tinggi lain. Sang ketua kemudian bertanya apakah dengan melakukan hal itu ia akhirnya menyimpang dari jalur utama perusahaan. Sang eksekutif menjawab bahwa jalur tidak terlalu penting selama mereka mencapai hasil. Sang bos mengatakan ia mencapai Jayongdap yang merupakan awal yang baik tetapi masih belum ideal. Ia kemudian memerintahkan pria itu untuk bekerja lebih keras lagi agar berhasil mencapai Seoul tahun ini. Sambil membungkuk berlebihan, sang eksekutif mengatakan ia akan mengingat hal itu dan akan berusaha lebih keras. Tak lama kemudian sang ketua memanggil orang berikutnya dalam. Butuhkan sebenarnya adalah hasil konkret. Sang eksekutif terdiam dan dengan raut wajah penuh ketegangan setelah jawaban kasar tersebut. Sang ketua kemudian memperingatkan semua orang yang hadir bahwa ia tidak percaya pada kepercayaan dalam bentuk apapun. Ia menyatakan jika sesuatu tidak dapat dilihat dan dibuktikan, maka hal itu tidak ada baginya. Selanjutnya, ia memerintahkan agar lain kali semua orang membawa hasil yang terlihat dan jelas. Mengganti topik pembicaraan, sang ketua mulai berbicara tentang hasil sektor kimia kelompok tersebut. Ia bertanya kepada eksekutif lain apakah ia memiliki hasil untuk ditunjukkan dan pria itu merasa takut. Pria itu juga meminta maaf dan berjanji bahwa pada rapat berikutnya ia akan memiliki sesuatu untuk dipresentasikan. Berteriak sekuat tenaga, sang ketua mengeluh tentang departemen toko perusahaan. Seorang eksekutif wanita mencoba membenarkannya dengan mengatakan bahwa bukan hanya toko mereka yang sedang mengalami masalah saat ini. Ia menjelaskan bahwa penjualan turun karena undang-undang baru, tetapi sang ketua meneriakinya untuk memanggilnya bos. Setelah mendengar teriakan itu, wanita tersebut benar-benar ketakutan dan mulai berkeringat dingin karena gugup. Tanpa gentar, sang bos menggebrak meja dan bertanya ada apa dengan pola pikir semua orang. Mengesampingkan masalah tersebut, ia menyebutkan nama perusahaan elektronik kelompok itu. Selanjutnya, ia memanggil TN51 yang berdiri dan segera merespons panggilan tersebut. Sang ketua mengatakan ia berharap tidak akan kecewa olehnya juga, dan pria itu menatapnya dengan rasa takut. Pemuda itu ingat bahwa putra bungsu wakil ketua lulus di bidang hukum dan bergabung dengan perusahaan. Dan sekarang, pemuda yang sama muncul di rapat hari ini yang membuatnya terhanyut dalam pemikiran. Ia kemudian mengerti bahwa permainan besar untuk suksesi perusahaan akan segera dimulai. Memperhatikan maksud sang bos, ia memotongnya dan mengatakan ia memiliki sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan. Sang ketua, dengan tatapan serius dan mengesankan, membiarkan pria itu terus berbicara. Sang eksekutif kemudian mengungkapkan bahwa cucu sang ketua, Hye Nan-yun, juga hadir di rapat tersebut. Ia mengatakan pemuda itu telah pergi ke perusahaan dan belajar dengan para karyawan yang mengejutkannya. Dengan ketenangan yang menakutkan, sang bos mengatakan ia sudah tahu hal itu, tapi bertanya mengapa itu penting. TN Lee menyarankan agar santuan muda juga memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang perusahaan elektronik. Sang ketua, yang duduk di kursinya, setuju dengan saran tersebut dan menyuruhnya untuk melanjutkan. Dengan senyuman jahat di wajahnya, sang bos memanggil nama cucunya, Hyen Sang-yun. Pemuda itu berdiri dari kursinya dan menjawab bahwa ia mendengar panggilan kakeknya. Sang bos mengatakan ia memiliki banyak pertanyaan, tetapi akan singkat dan meminta cucunya untuk mengungkapkan pikirannya. Ia kemudian bertanya kepada pemuda itu apa yang ia temukan selama kunjungannya ke perusahaan elektronik. Sang-yun mengatakan ia mendengar mereka sedang mencari sektor bisnis baru dan sang bos bertanya apa lagi. Pemuda itu kemudian menyarankan perusahaan harus berinvestasi di bidang semikonduktor sebagai bisnis baru. Semua orang di ruang rapat terkejut dengan saran tersebut dan bertanya-tanya apa alasannya. Sang protagonis berpikir dalam hati bahwa reaksi terkejut ini adalah persis apa yang ia inginkan. Ia merasa puas melihat raut keheranan di wajah Presiden Direktur Lim atas sarannya. Namun saat berikutnya, sang pemuda menjadi benar-benar bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ia bertanya-tanya mengapa Presiden Direktur Lim tersenyum begitu lebar dan puas. Eksekutif lain berdiri dan berteriak bahwa tantangan yang mustahil seperti itu akan menghancurkan masa depan kelompok tersebut. Sang ketua kemudian membalas berteriak, bertanya bagaimana ia tahu itu mustahil tanpa mencoba sama sekali. Benar-benar terkejut karena dimarahi, sang eksekutif hanya bisa berteriak memanggil ayah. Sang bos mengatakan ia mendengar keponakannya belajar dengan tim untuk mendapatkan pengetahuan yang luas. Sang protagonis benar-benar bingung dengan situasi tersebut dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sang ketua kemudian bertanya mengapa pria itu hanya memikirkan kegagalan alih-alih bertahan hidup. Ia mengatakan seorang mahasiswa hukum muda sedang mencoba dan bertanya apakah eksekutif itu tidak memiliki rasa malu. Sang bos bertanya apakah ia memiliki hal lain untuk dikatakan, tetapi pria itu menjawab tidak. Kemudian sang ketua menatap para eksekutif lain dan bertanya apa pendapat semua orang. Ia mempertanyakan
apakah ada orang lain yang ingin menghentikan perusahaan menjadi perusahaan terbaik di negara ini? Dengan pertanyaan yang menggantung di udara, semua orang di ruang rapat tetap dalam keheningan total. Melihat tidak ada yang angkat bicara, sang ketua menyatakan rapat selesai dan berterima kasih kepada semuanya. Selanjutnya, semua orang berdiri dan dengan satu suara berterima kasih kepada sang bos atas waktu yang ia dedikasikan. Saat semua orang pergi, sang ketua memanggil San Yun yang segera merespons. Dengan senyuman di wajahnya, sang kakek mengundang cucunya untuk makan malam karena banyak hal yang harus mereka diskusikan. Anak laki-laki itu menyetujui undangan tersebut dan mengatakan bahwa ia sepenuhnya memahami apa yang diminta. Sementara itu, eksekutif yang dimarahi menoleh ke belakang dengan tatapan penuh amarah. Malam harinya, di depan sebuah gedung mewah, sang ketua mengajukan sebuah tawaran kepada cucunya. Begitu berada di dalam tempat itu, keduanya duduk dan pemuda itu bertanya apa yang harus dia pilih. Sang bos kemudian menyuruh anak itu untuk memilih antara Amerika Serikat atau Jepang sebagai mitra. Pemuda itu bingung dengan pertanyaan yang tiba-tiba tersebut dan mengatakan dia tidak mengerti alasannya. Dalam pikirannya, dia memahami bahwa kakeknya ingin dia memilih dari negara mana teknologi tersebut harus diambil. Hal itu karena hanya kedua negara tersebut yang memiliki produksi massal sirkuit terpadu. Anak itu mempertanyakan mengapa dia harus memilih padahal dia bukan seorang eksekutif, dan kakeknya menyuruhnya untuk diam. Sang ketua berteriak bahwa dia sudah mendengar semuanya, dan anak laki-laki yang terkejut itu bertanya apa yang telah didengarnya. Dia mengungkapkan bahwa Kepala Ju telah menceritakan segalanya tentang pertemuan dengan wartawan sebelum rapat dimulai. Sang protagonis menyadari bahwa semua itu hanyalah sebuah rencana besar yang dirancang oleh kakeknya. Dia menjadi emosional karena mengira kakeknya mendukungnya dalam rapat karena sangat mempercayainya. Namun, anak itu segera menyadari bahwa kenyataannya sama sekali tidak seperti itu dan merasa putus asa atas kebenaran tersebut. Dia teringat seorang eksekutif yang mengatakan bahwa kakeknya harus mendisiplinkan cucunya yang terlalu banyak bicara. Pada saat itu, dia menyadari tatapan serius kakeknya dan menjadi tegang tentang apa yang mungkin terjadi. Sang kakek bertanya apakah pemuda itu sudah cukup berpikir, dan anak itu heran mengapa kakeknya tampak begitu penuh harap. Dengan senyum percaya diri, sang ketua berkata bahwa dia harus memilih sekarang karena tidak ada pilihan lain. Adegan kemudian beralih ke sebuah rumah mewah di malam hari, menunjukkan bahwa makan malam akhirnya selesai. Di dalam, seorang pria berkacamata sedang duduk di sofa putih sambil membaca buku dengan tenang. Dia memikirkan putranya yang pergi makan malam bersama sang kakek dan bertanya-tanya apakah anak itu baik-baik saja. Ingatannya membawanya kembali ke pertemuan pertama anak itu dan bagaimana orang-orang sangat kritis saat itu. Dia menyesal tidak bisa berada di sana, tetapi perintahnya adalah bahwa menara kendali kelompok usaha harus selalu dijaga. Namun hari itu, dia benar-benar ingin meninggalkan posisinya karena begitulah perasaan seorang ayah. Dia kemudian mengingat kata-kata seorang bos yang mengatakan bahwa putranya mengusulkan semikonduktor. Berpikir bahwa tujuan putranya memang selalu ini, dia dikejutkan oleh kedatangan anak itu. Sang ayah bertanya apakah makan malam dengan kakeknya menyenangkan, dan pemuda itu mengangguk seraya dipersilakan untuk duduk. Setelah duduk di samping ayahnya, dia ditanya tentang usulan mengenai semikonduktor dan pemuda itu membenarkannya. Pria itu bertanya apakah benar dia memanfaatkan media massa, dan sang putra menjawab bahwa itu tidak disengaja tetapi memang terjadi. Anak itu kemudian mengungkapkan bahwa sang ketua ingin dia mengambil cuti kuliah, membuat ayahnya takjub. Dia menjelaskan bahwa rencananya adalah mengirimnya untuk pelatihan di sebuah perusahaan di Amerika Serikat atau Jepang. Setelah mendengar semuanya, sang ayah hanya bertanya kepada putranya apakah dia sudah mengambil keputusan tentang apa yang akan dilakukan. Dengan tatapan tegas dan sedikit senyuman di wajahnya, sang protagonis menjawab, "Ya, saya sudah memutuskan." Dia ingat saat dia memberitahu kakeknya bahwa dia akan pergi ke Amerika Serikat untuk belajar. Kembali ke masa kini, anak itu memberitahu ayahnya bahwa pilihannya adalah Amerika Serikat. Selanjutnya, dia bertanya apakah ayahnya sudah makan malam, dan pria itu menjawab dengan cepat bahwa dia sudah makan. Pemuda itu terus mendesak dengan pertanyaan tersebut, tetapi ayahnya menjadi kesal dan menyuruhnya segera naik ke kamarnya. Tanpa memahami reaksi itu, anak laki-laki tersebut setuju untuk naik lebih dulu dan mengucapkan selamat malam kepada ayahnya. Saat dia berjalan pergi, dia menoleh ke belakang dan bertanya-tanya apakah ayahnya menunggunya tanpa makan, sendirian di ruang tamu. Ayah anak itu tersenyum tipis secara diam-diam, menunjukkan rasa bangganya terhadap putranya. Di tempat lain, seorang pemuda berambut panjang mengeluh bahwa semua orang hanya peduli pada sepupunya. Dia merasa diperlakukan tidak adil dan tidak mengerti mengapa ayahnya, yang juga merupakan putra tertua, tidak memahaminya. Sambil berbaring di tempat tidurnya dengan pakaian berserakan di sekitar kamar, dia mengeluh betapa mengerikannya dunia ini. Dengan sebuah tatapan marah, dia berpikir bahwa anak itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Namun sesaat kemudian, dia berhenti memedulikannya sementara sebuah telepon genggam yang rusak diperlihatkan. Keesokan paginya, di depan gedung perusahaan yang besar, sebuah suara menyapa dengan berkata, "Yona, selamat pagi." Begitu tiba di kantor, dia disambut oleh Presiden Direktur Lim dan membalas ucapan selamat pagi tersebut. Sang atasan menunjukkan bahwa klub mereka sekarang memiliki sebuah nama resmi
ini yaitu Satuan Tugas Semikonduktor. Semua orang telah menjadi anggota resmi dan sang protagonis ditambahkan ke dalam tim sebagai peserta magang. Dengan semua orang berkumpul di ruang rapat, sang manajer meminta semua orang untuk duduk. Anak laki-laki itu berpikir mereka mungkin akan menyebutnya pelaku nepotisme, tetapi dia tidak peduli karena itu semua adalah bagian dari rencananya. Dia percaya situasi ini adalah kesempatan untuk menurunkan harapan semua orang terhadap dirinya. Salah satu manajer menyarankan untuk memulai dengan mencari perusahaan-perusahaan yang dapat mentransfer teknologi kepada mereka. Tim mulai mendiskusikan berbagai pilihan, tetapi usulan-usulan pertama diabaikan karena mereka sudah memiliki mitra. Seorang pria merasa putus asa atas saran untuk mendekati produsen komputer terbesar di dunia. Seorang eksekutif wanita menjelaskan bahwa perusahaan ini tidak menerima mitra setelah adanya skandal spionase. Dia menyimpulkan bahwa mereka tidak akan menerima perusahaan Asia manapun, dan anak laki-laki yang menyarankannya menjadi malu. Sang protagonis merasa kesal karena dia ingin menjadi orang yang memberikan saran buruk tersebut, tetapi dia disela. Melihat reaksinya, salah satu manajer mengajaknya untuk membagikan ide-idenya kepada anggota kelompok yang lain. Anggota tim lainnya mengejek ide sebelumnya dan mendorong pemuda itu untuk memberikan saran yang lebih baik. Anak laki-laki itu berpikir dia harus memberikan jawaban yang paling konyol dan salah yang bisa dia bayangkan. Kim memulai dengan mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang disebutkan tadi hanya fokus pada produksi dan bukan penelitian teknologi. Seorang manajer menyetujui pernyataan itu dan anak tersebut melanjutkan dengan mengatakan bahwa pesaing mereka melakukan hal yang sama. Dengan sebuah senyum percaya diri di wajahnya, sang protagonis kemudian menyarankan agar mereka melakukan hal yang sebaliknya. Manajer tersebut bingung dengan saran itu dan bertanya kepada si pemuda apa yang dia maksud dengan sebaliknya. Anak itu menyarankan untuk mendekati laboratorium yang mengembangkan fondasi semikonduktor guna menjalin kemitraan. Dia berargumen bahwa meskipun produksi itu penting, teknologi aslinya jauh lebih berharga. Dia meminta pendapat semua orang sambil berpikir bahwa idenya jelas-jelas sangat konyol. Anggota timnya mulai tertawa dan berkata bahwa meskipun dia ambisius, dia sudah melangkah terlalu jauh. Manajer tersebut tersenyum canggung dan mengatakan bahwa ide pemuda itu sayangnya akan sedikit sulit. Namun tiba-tiba, reaksi semua orang berubah dan mereka mulai bertepuk tangan dengan penuh antusias menyambut ide tersebut. Manajer tersebut menjadi sangat bersemangat dan berkata bahwa inilah yang diharapkan dari Tuan Sang Yun. Presiden Direktur tim mengatakan bahwa dia merasa aman dengan anak itu di posisi tersebut dan sang anak mulai merasa khawatir. Dengan senyum lebar, Presiden Direktur menyuruhnya melakukan persis seperti apa yang disarankan oleh Tuan Muda. Pada saat itu, semua orang di dalam ruangan mulai merayakan dan meneriakkan nama Sang Yun sebagai bentuk dukungan. Anak laki-laki itu benar-benar terkejut dan menyadari bahwa mereka mengirimnya untuk melakukan semuanya sendirian. Seorang manajer yang emosional memuji visi tingkat tinggi anak itu karena statusnya sebagai cucu dari sang ketua. Sembari berterima kasih atas pujian tersebut, pemuda itu panik dan berpikir dia harus mengatakan bahwa itu tadi hanya bercanda. Merasa putus asa di meja dengan tangan di kepalanya, anak itu dipanggil oleh salah satu manajer tim. Rekan kerjanya memberikan jempol dengan kedua tangan dan mengatakan semuanya akan berjalan dengan sangat sempurna. Seorang wanita yang duduk di meja berkata dia kagum dengan ide tersebut dan menanyakan alasannya. Manajer itu kemudian menjelaskan bahwa peneliti yang menemukan teknologi mereka adalah orang Korea. Dia menyimpulkan rencana anak itu adalah mendapatkan teknologi langsung dari penemunya dan anak itu menjadi sangat panik. Mengangkat tangannya. Untuk menyela pembicaraan, sang protagonis mengatakan dia juga ingin menanyakan sesuatu. Presiden Direktur Lee mempertanyakan apakah para pesaing tidak akan mencoba menghubunginya sebelum mereka melakukannya. Manajer yang lain mengangguk sambil berpikir dan mengatakan pasti ada alasan mengapa mereka belum mencobanya. Sambil meninju udara, anak itu berdiri dan berkata bahwa itulah poin penting yang ingin dia sampaikan. Namun salah satu manajer tersenyum simpul dan mengatakan hal itu sama sekali tidak akan menjadi masalah. Dia mengaku yakin bahwa pemuda itu sudah mempertimbangkan fakta tersebut dalam rencananya dan anak itu pun terkejut. Presiden Direktur Lim berkata mereka harus percaya dan mengikuti arahan anak tersebut karena dia mempercayainya. Dengan begitu, semua orang di ruangan mulai bertepuk tangan dan bersorak sementara pemuda itu merasa putus asa. Kim menyadari bahwa sekarang dia tidak hanya akan pergi ke Amerika Serikat, tetapi dia juga harus berbisnis. Namun kemudian sebuah ide baru muncul di benaknya, dan dia heran mengapa dia tidak memikirkan hal itu lebih awal. Anak itu mengerti bahwa dia bisa pergi ke sana, dan sengaja gagal dalam misi merekrut sang dokter. Sambil berdiri dari kursinya dengan penuh percaya diri, dia berkata karena semua orang sangat mempercayainya, dia berjanji akan mewujudkannya, sembari berpikir bahwa kekecewaan mereka akan jauh lebih besar karena tingginya harapan tersebut. Salah satu manajer menangis haru dan berteriak bahwa dia tahu dia bisa mengandalkan Tuan Muda. Sambil tersenyum, anak itu berpikir tentang mengubah krisis menjadi peluang dan meminta dukungan dari para seniornya. Adegan kemudian membawa kita ke sebuah rumah di New Jersey, Amerika Serikat pada malam hari. Seorang pria yang sedang bertelepon mengatakan dia tidak akan menerima sebuah kesepakatan tanpa adanya jaminan untuk penelitian ilmiah. Dia kemudian mengucapkan selamat tidur kepada orang di seberang telepon dan menutup telepon putar tersebut dengan bunyi klik. Ini adalah Dr. Chu Yong-dae yang mengeluh bahwa perusahaan-perusahaan besar selalu mengatakan hal yang sama. Dia ingat pernah menerima tawaran dari negara asalnya dengan proposal untuk posisi tinggi dalam kepemilikan saham, tetapi satu-satunya pertanyaan yang diajukan kepada mereka adalah tentang anggaran dan tim untuk penelitian dasar. Jawaban yang didapatnya adalah bahwa produksi massal lebih mendesak daripada
pada penelitian saat ini. Dia menyesal tidak ada yang mengatakan apa yang ingin dia dengar saat dia berdiri di sebuah bandara di Korea. Dia meratapi situasi tersebut karena dia sangat ingin melakukan hal yang benar jika memungkinkan baginya. Dalam pikirannya, dia percaya bahwa penelitian dasar adalah batu penjuru dari segalanya. Baginya, fondasi ini harus kuat karena hanya dengan begitu barulah mungkin untuk menatap masa depan. Mengingat hal itu, dia teringat bahwa perusahaan semikonduktor bernama GTC sangat jelas dalam proposal mereka. Perusahaan tersebut menawarkan posisi direktur di sebuah laboratorium dengan anggaran $1 miliar. Namun masalahnya adalah itu merupakan perusahaan Jepang yang membuatnya ragu untuk menerima. Dia berharap ada perusahaan Korea yang akan memberikan penawaran yang lebih baik ketika teleponnya berdering. Sang dokter menjawab dengan berpikir itu hanyalah panggilan biasa lainnya. Tetapi orang tersebut mencari David Cho. Di seberang telepon, San Yun memperkenalkan diri sebagai anggota dari satuan tugasan. Sebelum anak itu sempat melanjutkan, sang dokter berteriak bahwa dia tidak tertarik dengan proposal tersebut. Setelah jawaban yang tidak terduga itu, keheningan yang canggung menyelimuti panggilan di antara keduanya. Anak laki-laki itu bertanya apakah dia yakin, dan sang ilmuwan menegaskan kembali bahwa dia sama sekali tidak tertarik. San Yun kemudian mengatakan dia mengerti lalu mengucapkan selamat tinggal, membuat sang dokter terkejut dengan reaksi tersebut. Ilmuwan itu duduk di kursi lengannya dengan sangat bingung atas apa yang baru saja terjadi. Beralih adegan, sang protagonis mendapati bahwa ujian tengah semesternya telah tiba. Seorang teman sekelas menyapanya dengan penuh energi dan berkata kepadanya, "Semoga sukses untuk ujian hari ini." Selanjutnya, teman sekelasnya itu menyerahkan sebuah buku catatan, dan anak tersebut bertanya apa itu. Pria itu mengatakan itu adalah panduan belajar yang dia siapkan sepanjang malam untuk pemuda tersebut. Dia berjanji bahwa dengan kemampuan anak itu, menjadi peringkat pertama di kelas akan sangat mudah. Sang protagonis kemudian berjalan memasuki kampus untuk mengikuti ujian pertamanya. Sejak dia mulai kuliah, sambil berjalan, dia berpikir harus mendapatkan nilai yang bagus karena ini adalah ujian pertamanya. Namun yang dia maksud dengan nilai bagus adalah nilai yang pas-pasan agar tidak dikeluarkan dari kampus, dan dia harus gagal dengan tepat. Dia ingat bahwa sehari sebelumnya dia telah mengikuti ujian latihan bersama asisten manajer Lee. Pada adegan berikutnya, dia bertanya kepada teman sekelasnya berapa skor totalnya dalam ujian latihan itu. Dengan mata yang berbinar karena gembira, pria itu mulai mengatakan bahwa nilainya adalah 90. Dia berteriak bahwa nilainya adalah 95 poin dan anak itu hanya melewatkan satu pertanyaan saja. Rekannya mengatakan nilai itu sangat luar biasa karena dia bahkan memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tingkat lanjut. Pemuda itu sengaja salah menjawab pertanyaan nomor 9, tetapi pria itu sama sekali tidak mencurigai apapun, dan dia pun heran mengapa bisa demikian. Sambil melihat ke lembar ujian, dia berpikir bahwa pada ujian besok, dia harus menyalahkan semua pertanyaan yang sulit. Jika dia melakukan itu, dia membayangkan kakeknya akan berteriak dan menendangnya keluar dari perusahaan untuk selamanya. Melihat reaksi tuan muda, asisten manajer Lee merasa khawatir dan memanggilnya. Pria berkacamata itu bertanya dengan nada terkejut tentang apa yang terjadi, dan sang protagonis memanggil namanya. Anak laki-laki itu memintanya untuk mencari klinik herbal dan memesan obat tradisional. Bingung dengan permintaan yang tiba-tiba itu, sang manajer bertanya-tanya mengapa dia meminta hal ini sekarang. Pemuda itu kemudian memerintahkannya untuk membeli kotak obat yang cukup untuk seluruh kelas mahasiswa baru. Dengan senyum licik, dia berkata bahwa dia hanya ingin membantu teman-teman sekelasnya mengerjakan ujian dengan baik. Saat anak itu menutup telepon, salah satu manajernya mendekat dengan sangat bersemangat. Pemuda itu hanya mengatakan bahwa dokter tersebut tidak tertarik dan manajer itu menjadi bingung. Dengan tangan di dahinya, sang protagonis menghela napas dan mengatakan bahwa sayangnya upayanya tidak berhasil. Dia meminta maaf kepada tim dan mengatakan itu semua karena kurangnya keahlian yang dia miliki. Seorang anggota tim wanita menyarankan agar dia pergi ke Amerika Serikat untuk menemui dokter tersebut secara langsung. Anggota tim lainnya menyemangatinya dengan mengatakan semua orang percaya dia bisa melakukannya. Manajer setuju dan mengatakan dia hanya butuh satu kesempatan lagi untuk mencoba kembali. Anak itu menatapnya dengan tajam dan marah, lalu bertanya bukankah mereka sudah sepakat untuk menyerahkan semuanya kepadanya. Manajer itu menggaruk kepalanya dengan canggung, tetapi tetap menyarankan untuk menelepon dokter itu sekali lagi. Sang protagonis kemudian bertanya dengan nada mengancam apakah manajer itu benar-benar mempercayainya. Dia berargumen bahwa terlalu sering menelepon bisa menekan sang dokter dan bahwa ketergesaan hanya akan membawa kegagalan. Manajer tersebut setuju dan mengatakan tim akan terus memantau situasi ilmuwan itu. Dengan senyum licik, anak laki-laki itu berpikir bahwa sejak awal dia memang tidak berniat untuk menyukseskan hal ini. Dia tahu jika dia ingin menyelamatkan proyek tersebut, dia pasti sudah pergi ke Amerika Serikat untuk merekrut sang dokter. Namun alih-alih melakukannya, dia hanya bersikap cukup sopan agar ditolak dalam satu panggilan telepon saja. Satu-satunya tujuannya sejak awal dari seluruh proyek gila ini hanyalah sebuah kegagalan. Sementara itu, Dr. Cho memegang telepon dan bertanya-tanya apa maksud dari panggilan tersebut. Sang ilmuwan terkejut dengan apa yang baru saja terjadi dan tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Dengan mata terbelalak, dia berpikir bahwa dia seharusnya marah tentang situasi tersebut, tetapi ternyata tidak. Dia ingat bagaimana perusahaan-perusahaan Korea selalu ragu-ragu ketika berbicara tentang penelitian yang sebenarnya. Namun pemuda ini berbeda dan langsung menutup telepon pada penolakan pertama, yang membuatnya sangat penasaran. Dia bertanya-tanya apakah semua kepercayaan diri itu disebabkan oleh gaya bisnis yang lebih mengarah ke gaya Amerika. Tertarik, dia memutuskan bahwa dia perlu mencari tahu lebih banyak tentang perusahaan bernama Sun ini. Beberapa hari kemudian, adegan kembali ke kantor satuan tugas semikonduktor. Di meja kantornya, sang protagonis
sedang fokus bekerja ketika ia diinterupsi. Manajer So berlari masuk sambil meneriakkan nama sang tuan muda, membuat semua orang di sana terkejut. Sang pemuda menegurnya karena tidak memanggilnya rekan kerja dan menanyakan apa yang terjadi hingga begitu mendesak. Sambil menyeringai lebar, manajer tersebut mengatakan ia punya kabar luar biasa untuk dibagikan. Sang protagonis terkejut dan bertanya-tanya, kabar luar biasa macam apa yang mungkin dia miliki? Dia berpikir dalam hati bahwa jika beritanya benar-benar bagus, berarti ada sesuatu yang sangat tidak beres. Anggota tim lainnya mendekat dan mengatakan mereka baru saja menerima kabar dari sang dokter. Beritanya adalah bahwa ilmuwan tersebut tertarik untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan mereka. Sang pemuda syok dan tidak percaya tim tugas khusus benar-benar berhasil. Semua orang di ruangan mulai merayakan dan mengatakan itu semua berkat pencapaian sang rekan kerja. Salah satu dari mereka mengatakan pemuda itu adalah masa depan tim dan bahwa dia adalah harapan semua orang. Kolega lain yang sangat bersemangat berteriak bahwa dia selalu yakin pemuda itu bisa mencapai prestasi seperti itu. Dengan air mata di matanya, manajer So mengatakan sang tuan muda bekerja sangat keras untuk ini. Dalam kepanikan, sang protagonis bertanya-tanya mengapa dokter itu datang jika dia tidak pernah mengundangnya. Manajer kemudian mengungkapkan bahwa sang ilmuwan meminta beberapa syarat yang sangat menuntut untuk menerimanya. Syarat pertama adalah agar perusahaan mendirikan lembaga penelitian semikonduktor. Manajer mengatakan syarat kedua mungkin agak terlalu berat dan sang pemuda menyuruhnya untuk bicara. Dia menginginkan anggaran penelitian tahunan sebesar 5 juta selama 10 tahun yang mengejutkan sang manajer. Pria itu menoleh ke arah sang protagonis yang terkejut tetapi dia hanya mengatakan itu sempurna. Dengan seringai, sang pemuda mengatakan dia akan menerima syarat tersebut dan mengambil tanggung jawabnya. Dia berpikir bahwa dia tidak percaya segalanya berjalan begitu baik untuk rencananya agar bangkrut. Dia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk kehilangan 50 juta dolar selama 10 tahun. Di tempat lain, presiden perusahaan saingan menjadi marah saat mendengar sang dokter akan pergi ke Sun. Wakil presiden mengatakan hal itu belum final dan masih memerlukan persetujuan bos. Presiden Park Bik bertanya apakah mereka masih bisa membawa dokter itu masuk tetapi menerima jawaban negatif. Dengan marah, dia berdiri dan berteriak bahwa ini berarti ilmuwan itu benar-benar akan pergi ke saingan mereka. Dia bertanya tentang Vitron, tetapi jawabannya adalah mereka menuntut pembayaran royalti yang sangat besar. Presiden menjadi frustrasi dengan situasi tersebut dan tidak tahu harus berbuat apa untuk memecahkan masalah ini. Dia menyesal tidak bisa membangun perusahaan Korea bersama dokter tersebut karena para pemegang saham. Dia kemudian bertanya-tanya bagaimana Sungan berhasil meyakinkan ilmuwan itu untuk bergabung dengan mereka. Pria itu mengungkapkan orang yang memimpin rekrutmen tersebut adalah putra bungsu wakil ketua sungai. Presiden bertanya siapa Hien Sang-yun dan pria itu mengingatkannya pada hibah dan kebanggaan yang dipamerkan saingan mereka. Dia mengingat pemuda itu dan terkejut mengetahui dia sudah bekerja di perusahaan tersebut. Wakil presiden mengatakan pemuda itu sangat dihargai di sekolah dan di perusahaan pada saat yang bersamaan. Dengan tidak percaya, presiden bertanya-tanya bagaimana anak kecil itu berhasil mendapatkan Dr. Cho. Dengan tangan di atas kepala, dia memanggil wakil presiden yang segera menanggapi panggilan tersebut. Bos bertanya tentang putranya, Jill, dan pria itu mengonfirmasi dia berhasil masuk perguruan tinggi. Selanjutnya, presiden mengambil dokumen dokter dan merobeknya sambil mengatakan Jill juga bisa melakukannya. Dia kemudian memerintahkan wakil presidennya untuk mengatur posisi bagi putranya di perusahaan juga. Pria itu berjanji, putranya akan melakukannya dengan baik dan sang bos menyuruhnya untuk memberinya gelar dan membiarkannya mencoba. Dengan tatapan serius, presiden berpikir dia harus mengingat nama Hien Sang-yun. Kembali ke kantor, asisten manajer mendapatkan penglihatan dan berteriak bahwa matanya tidak kuat menahan hal itu. Dia melihat sang protagonis sebagai malaikat dengan sayap putih yang menjangkau sekelompok orang. Sambil berlutut, manajer tersebut mengerti bahwa pemuda itu menggunakan obat tersebut untuk memenangkan hati rekan-rekannya. Sang tuan muda merasa malu dan manajer memujinya sebagai cahaya dunia dan masa depan grup. Pria itu kemudian memberi hormat dan mengatakan dia akan mencari klinik medis terbaik di negara ini. Dengan manajer yang terburu-buru pergi, pemuda itu ditinggalkan sendirian di mejanya dengan kertas latihan ujian. Adegan kemudian menunjukkan beberapa siswa di perpustakaan sedang belajar sambil mengonsumsi obat sang pemuda. Semua orang di ruang belajar fokus dan menikmati efek tonik tersebut untuk belajar. Waktu berlalu dan hari ujian akhirnya tiba bagi semua siswa di universitas. Di ruang kelas yang besar, profesor bertanya apakah semua orang hadir, dan kelas mengonfirmasi. Pria itu kemudian mengumumkan dia akan membagikan ujian dan bahwa ujian akan segera dimulai. Pengawas membagikan lembar soal dan meminta semua orang untuk menyingkirkan segala sesuatu kecuali alat tulis. Dengan senyum jahat, sang pemuda berpikir rencananya untuk menjawab salah pertanyaan sulit adalah sempurna. Namun, saat menerima lembar ujian, dia benar-benar terkejut dengan pertanyaan yang dilihatnya. Dia mulai berkeringat dingin dan menyadari situasi ini sangat buruk bagi rencananya untuk gagal. Dengan pena di tangan, dia menyadari ujian itu jauh lebih sulit daripada yang dia duga. Namun sebenarnya ujian itu sangat mudah sehingga sangat sulit untuk sengaja menjawab pertanyaan dengan salah. Dia menyadari jawabannya terlalu jelas dan dia tidak bisa menjawabnya salah meskipun dia mencoba. Tapi tiba-tiba dia mendapat ide baru dan menyadari dia bisa saja tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia memutuskan untuk mengabaikan pertanyaan pilihan ganda karena takut menjawab semuanya dengan benar karena naluri alami. Saat profesor mengumpulkan kertas, sang pemuda tersenyum, berencana untuk fokus hanya pada esai untuk berpura-pura kekurangan waktu. Menulis tanpa henti, sang pemuda berpikir dia adalah jenius sejati karena menemukan rencana bodoh untuk mendapatkan nilai rendah. Seminggu berlalu dan presiden universitas
kelas, menghubungi dan meminta pertemuan dengan kakek sang protagonis. Segera setelah itu, asisten pria tua itu memberitahu bahwa topik pertemuan mendesak itu adalah cucunya sendiri. Sambil tersenyum percaya diri, pria berambut abu-abu itu menyimpulkan pasti ada kabar baik tentang sang pemuda. Dengan itu, sang kakek merasa situasinya lucu, membayangkan obrolan langsung itu akan seperti pertemuan orang tua dan guru. Pada saat itu, sekretaris orang kaya tersebut bertanya apa yang harus dilakukan terkait undangan mendadak itu. Tanpa membuang waktu, pria itu memerintahkan makan malam disiapkan bersama sang direktur dan hadiah menarik disiapkan untuk menyenangkan tamunya. Jauh di sana, sang pemuda memeriksa rapornya dan menyadari nilainya berada tepat di rata-rata kelas. Dengan nilai 0 pada pilihan ganda dan nilai penuh pada esai, dia berharap kakeknya akhirnya akan menyerah padanya. Kemudian, kedua pria tua itu bertemu di ruang pribadi untuk minum dan mendiskusikan prestasi siswa. Sambil berkeringat dingin, Presiden mengungkapkan bahwa sang pemuda tidak menjawab pertanyaan awal dan mempermalukan dirinya sendiri pada ujian. Sambil memegang gelas kecil, pria tua itu menyatakan itu adalah kurangnya keterampilan cucunya sendiri dan merasa malu. Dalam konteks ini, orang kaya itu meminta agar sang pemuda cukup lulus dengan selamat sehingga dia bisa mendapatkan gedung kecil di masa depan. Sementara itu, telepon berdering di kamar sang pemuda dan dia pikir semua orang pasti sangat kecewa. Segera, ketegangan menyelimuti wajah sang protagonis saat dia menyadari panggilan itu dari kerabat yang ditakutinya. Menjawab panggilan itu, pria tua itu melaporkan telah berbicara dengan direktur dan mengaku sangat kecewa dengan ujian tersebut. Mendengar itu, sang siswa tersenyum lebar karena bahagia dan merayakan kemenangan semu dari rencananya yang gila. Dengan pencahayaan yang buruk dan dramatis, sang pemuda merayakan secara internal karena akhirnya mendengar kata-kata penolakan dari anggota keluarganya. Berpura-pura sedih, dia menutupi wajahnya dan meminta maaf sementara pria tua itu berteriak dengan marah di ujung telepon. Sambil tersenyum tipis, sang pemuda mengatakan dia tidak punya alasan dan mengklaim dia tidak layak mendapatkan posisi yang saat ini dipegangnya. Tepat setelah itu, sang kakek menyuruh cucunya diam dan mengatakan direktur universitas memberitahunya semua detailnya. Suasana menjadi lebih berat ketika pria tua itu mengungkapkan jawaban ujian itu jauh melampaui level mahasiswa baru. Terkejut dengan wahyu tersebut, sang pemuda memegangi kepalanya sendiri saat mengetahui dia disebut sebagai bakat langka di dunia hukum. Sambil berkeringat dalam keputusasaan, sang protagonis tidak mengerti situasinya sementara kerabatnya bertanya kapan dia punya waktu untuk belajar. Benar-benar membeku dan tidak mampu bereaksi, sang pemuda tergagap di telepon mencoba mencari alasan untuk kekacauan itu. Dengan mata terbelalak, sang kakek berteriak sekuat tenaga, memastikan dia tidak akan pernah membiarkan cucunya mengejar karir di bidang hukum. Menghadapi ini, dunia sang pemuda hancur berkeping-keping saat mendengar dia akan dipaksa untuk mengambil alih perusahaan selamanya. Sambil berlutut di lantai, sang pemuda menangis secara komikal, meratapi kegagalan mimpinya untuk sekadar mendapatkan gedung. Mendapatkan kembali posisinya, sang pemuda menyangkal menganggap proyek semikonduktor membosankan, dan memastikan dia tidak memaksakan diri untuk menyenangkannya. Di ujung telepon, pria tua itu bertanya apakah sang pemuda berencana membiarkan pria tua itu menjalankan perusahaan sendirian. Melalui air mata, sang pemuda menjelaskan dia tidak punya minat untuk menjadi jaksa atau hakim seperti yang dibayangkan kerabatnya. Puas dengan jawaban itu, orang kaya itu memuji sikap fokus pada esai hanya untuk melindungi kebanggaan keluarga dalam ujian. Tidak mengerti apa-apa, sang siswa mendengar bahwa direktur perguruan tinggi mengira dia membiarkan pertanyaan kosong karena kebaikan murni. Sambil tertawa terbahak-bahak, pria berkacamata itu mengaku dia hampir mati menahan malu melihat betapa bahagianya pria itu dengan situasinya. Menenggak segelas minuman keras, pemimpin perusahaan menyatakan dengan marah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan cucunya sendiri menjadi pahlawan keadilan. Dengan kemarahan yang meluap di matanya, pria yang lebih tua itu memutuskan bahwa sang pemuda akan tetap berada di bisnis keluarga tanpa terkecuali. Sambil mengertakkan gigi, dia menuntut kepatuhan total dan menyuruh sang pemuda jangan pernah lagi melakukan hal-hal yang membuatnya terlihat seperti orang bodoh. Sambil menangis terseduh-seduh, sang protagonis berjanji untuk mengingat hal itu sementara pria tua itu mengangguk puas dengan jawaban patuh tersebut. Setelah terbebas dari panggilan yang menegangkan, sang pemuda mendoakan hari yang tenang bagi kakeknya dan akhirnya menutup telepon dengan kesedihan yang mendalam. Dengan itu, keheningan yang berat memenuhi ruangan dan sang pemuda berdiri dia menatap telepon dengan perasaan kalah total. Sambil menghela napas panjang, kelelahan, sang siswa menundukkan kepalanya saat dia melihat lagi rapor yang sangat buruk di atas meja. Dia menyimpulkan hasil ujian di mana dia hanya menjawab bagian tertulis adalah bencana yang benar-benar tidak masuk akal. Alih-alih mengecewakan semua orang, dia merasa dirinya akhirnya menjadi mangsa sempurna bagi orang-orang besar yang mengendalikan masa depannya. Sambil menarik tanda X merah besar di atas resume pria tersebut, sang pemuda menerima bahwa operasinya untuk menyabotase ujian gagal. Dengan ekspresi serius, sang pemuda fokus pada foto karyawan berkumis itu dan memutuskan dia harus mencari cara lain. Beberapa hari kemudian, ujian yang gagal dilupakan dan upacara peresmian perpustakaan baru berjalan lancar. Mengenakan jubah akademik, pria tua itu tersenyum saat menerima gelar doktor kehormatan dari universitas karena menyumbangkan beasiswa siswa. Masalah besar muncul ketika rumor gila menyebar di sekitar kampus yang mengatakan sang protagonis adalah jenius dalam esai. Bingung dengan
dengan gosip itu, salah satu siswa berkacamata bertanya-tanya mengapa seseorang yang begitu pintar melewatkan pertanyaan pilihan ganda. Tidak tahu apa-apa, kelas menyimpulkan sang pemuda membiarkan ujian kosong agar tidak mencuri tempat beasiswa dari siswa yang lebih miskin. Diperlakukan seperti orang suci sejati, dia menyadari kesalahpahaman telah benar-benar lepas kendali. Berjalan melalui kampus, sang pemuda berkeringat dingin, memperhatikan teman sekelasnya mengaguminya seolah-olah dia adalah dewa yang tak tersentuh. Memperburuk keadaan, para guru dan bahkan direktur mulai menatap pemuda itu dengan kasih sayang yang membuatnya merasa sangat tercekik. Sambil memegang diploma kehormatan berharga milik kerabatnya, sang mahasiswa menyesal karena tertipu oleh skema ketua yang licik itu. Bertekad untuk mengabaikan suasana kampus yang tegang ini, dia fokus pada kalender yang ditandai dan bersiap untuk acara besar besok. Keesokan paginya, sinar matahari mencerahkan langit biru sementara pesawat komersial besar terbang di atas bandara internasional. Di dalam ruang tunggu yang sibuk, beberapa penumpang berjalan dengan barang bawaan mereka setelah tiba dari penerbangan internasional yang panjang. Menunggu di dekat pintu keluar, sang pemuda dan sekretarisnya memegang papan sambutan untuk menjemput tamu misterius. Masih menunggu di bandara, sang asisten melihat ke samping dan meminta izin untuk mengajukan pertanyaan kecil kepada sang pemuda. Dengan nada khawatir, karyawan itu bertanya apakah jadwal itu tidak terlalu ketat bagi tamu yang baru tiba. Pria berkacamata itu menyarankan untuk membiarkan dokter beristirahat di hotel hari ini karena waktu penerbangan yang lama ke negara tersebut. Menolak ide itu, sang pemuda berargumen tamu tersebut sudah punya cukup waktu untuk bersantai di pesawat dan harus mulai bekerja. Sambil memejamkan mata, sang protagonis menyatakan, sang ahli adalah pengunjung yang sangat berharga dan harus dimanfaatkan dengan baik. Untuk memastikan kegagalan kunjungan tersebut, dia menyiapkan jadwal yang padat bahkan sebelum pria itu pulih dari kelelahan akibat perjalanan jauh. Dengan cara ini, pekerja itu tidak akan memiliki satu detik pun jeda begitu dia melangkah keluar dari ruang tunggu bandara. Rencana jahat itu mencakup pertemuan bisnis tanpa henti sampai mereka akhirnya tiba di rumah yang disiapkan. Untuk sang dokter, berencana untuk menjaga semuanya tetap terkendali, sang siswa tersenyum, membayangkan kelelahan ekstrim yang akan dia timbulkan pada pria yang lebih tua itu. Selain itu, kedatangan sang ahli seharusnya menjadi acara besar dengan wartawan dan spanduk sambutan raksasa. Namun, resepsi sebenarnya hanya memiliki asisten magang dan wakil manajer setianya yang memegang papan sederhana. Dalam pikiran sang pemuda, karyawan veteran itu akan marah besar karena melihat anak yang belum berpengalaman mempekerjakannya secara berlebihan. Delusi berlanjut dengan pria tua itu menuntut rasa hormat dan mengeluh tentang kurangnya pertimbangan karena tidak ada waktu istirahat. Tepat setelah itu, ilusi menunjukkan sang jenius berlari mencari taksi dan mengancam akan kembali ke Amerika karena rencana perjalanan yang menyiksa. Memiliki adegan sempurna ini dalam pikiran, sang pemuda memberikan senyum jahat, berpikir strateginya yang kejam sempurna, tetapi imajinasinya terpotong ketika sekretaris mengumumkan dokter terkenal itu baru saja melewati gerbang kedatangan. Mengenakan sweater kuning, peneliti berkumis itu berjalan, menyeret kopernya sambil mencoba memahami lingkungannya. Sambil melambaikan tangan, manajer memanggil sang tamu dan berterima kasih padanya karena telah melakukan perjalanan jauh untuk bekerja dengan mereka. Menyambut pendatang baru, karyawan itu mengatakan suatu kehormatan untuk menerimanya dan mencatat bahwa mereka hanya berbicara di telepon sebelumnya. Mengambil inisiatif, sang siswa memberikan senyum ramah dan secara formal memperkenalkan diri, mengatakan senang bertemu dengannya. Sambil mengulurkan tangan dengan sangat sopan, pendatang baru itu menerima jabat tangan ramah sang mahasiswa. Sang ilmuwan menyatakan nama lengkapnya sementara sang protagonis memberi selamat kepada sang peneliti karena akhirnya kembali ke negara tersebut. Mengamati tempat yang hampir kosong, sang ahli merasa keheningan itu aneh dan bertanya apakah hanya mereka berdua yang datang untuk resepsi. Tanpa menunjukkan rasa bersalah, dia mengonfirmasi situasi tersebut, mengklaim mereka memutuskan untuk melewatkan upacara karena mereka kekurangan waktu. Dengan begitu, si pemuda meminta sang tamu menyerahkan barang bawaannya kepada sekretaris dan memerintahkan semua orang untuk segera bergerak. Bingung dengan ketergesaan itu, pria berjas tersebut bertanya apakah mereka akan pergi ke hotel dan mendapatkan jawaban tidak yang sederhana. Sembari menjaga wajah tetap tenang, si pemuda berambut unik itu memperingatkan bahwa sang dokter memiliki banyak sekali hal yang harus ditangani hari itu. Dengan tatapan menyeramkan, si anak menjelaskan secara perinci rencana perjalanan gila yang melibatkan 2 jam di jalan dan kunjungan ke cabang-cabang yang jauh. Jauh di lubuk hatinya, pemuda itu merasa agak kasihan pada sang tamu yang akan diseret dari satu tempat ke tempat lain tanpa hak untuk beristirahat. Namun rasa bersalah itu dengan cepat sirna saat si magang melemparkan senyum bersemangat memikirkan gedung berharga yang akan ia dapatkan dari rencana ini. Rencana tersebut tersenyum dengan ramah, pemuda itu meminta sang tamu untuk mengikutinya dengan cepat karena waktu luang mereka sangat singkat. Terkejut di tengah bayang-bayang, pria berkumis itu mempertanyakan keputusan untuk melewatkan pesta dan langsung pergi ke fasilitas penelitian. Dengan lensa kacamata yang bersinar karena ketegangan murni, sang dokter bertanya apakah jadwalannya itu benar-benar nyata. Sembari memejamkan mata dan berpura-pura bersimpatik, si anak mengonfirmasi informasi tersebut sambil meminta maaf atas hal itu. Namun yang mengejutkan, sang peneliti mencengkeram pundak si anak dengan senyum kegembiraan yang lebar dan memuji sikapnya. Benar-benar panik, mata si mahasiswa melebar, tidak mengerti mengapa ia menerima ucapan selamat yang tak terduga seperti itu. Ketakutan, sang protagonis bertanya-tanya apakah ada makna tersembunyi dan penuh kekerasan di balik slogan sang ilmuwan. Dengan emosional, sang veteran menyatakan bahwa pemuda itu membaca pikirannya dengan sempurna sementara si mahasiswa terbata-bata, bingung oleh semua itu. Sembari mempertahankan senyumnya, sang dokter menjelaskan bahwa ia membenci pesta-pesta dangkal yang penuh dengan wartawan hanya untuk menyanjung citranya. Mondar-mandir di dalam
dalam ruangan, ia menekankan betapa sia-sianya waktu jika terjebak di hotel mewah tanpa melakukan apa-apa. Sembari menyeka air mata, pria yang lebih tua itu mengungkapkan bahwa ia belum pernah melihat seseorang dengan gairah sejati terhadap semikonduktor kecil. Menunjuk dengan penuh energi, sang ahli memuji si pemuda berambut unik yang bereaksi dengan wajah ketakutan melihat pemandangan gila tersebut. Berlari dengan gembira, sang tamu merasakan energinya bergejolak dan menyuruh anak-anak itu bergegas agar mereka dapat memulai kerja keras. Dengan mulut ternyanya, si magang menjadi pucat pasi, mencoba memproses kegagalan besar dari sabotase mengerikan itu. Memeriksa seluruh lembaga penelitian, sang jenius menunjukkan kekuatan yang luar biasa bagi seseorang yang baru saja turun dari pesawat. Lelah berlari di sepanjang lorong, si anak menangis saat menyadari situasi telah berbalik dan dialah yang terjebak. Belakangan, sang pengunjung menjabat tangan kakek si anak, memancarkan aura bercahaya, seolah-olah dia telah menjadi puluhan tahun lebih muda. Menunjukkan keyakinan penuh pada proyek baru itu, pria berjas tersebut meluap dengan energi yang benar-benar segar dan kuat. Tampak seperti hantu di kursi mobil, sang protagonis hampir pingsan ketika giliran kerja yang melelahkan itu berakhir malam itu. Menangis karena frustrasi, si pemuda berambut unik sangat menyesal karena menciptakan efek yang bertolak belakang dalam salah satu lagi rencana-rencananya. Pada hari-hari berikutnya, surat kabar lokal mengumumkan pembukaan pusat teknologi raksasa yang dipimpin oleh veteran cerdas tersebut. Mendominasi puncak pasar nasional, dua perusahaan saingan terbesar mengamati pergerakan mendadak di sektor elektronik. Namun, korporasi yang bersaing ini kekurangan teknologi canggih yang dibutuhkan untuk merancang suku cadang paling modern. Berada di bawah tekanan dalam lanskap ekonomi, perusahaan-perusahaan raksasa membuka koper penuh uang tunai untuk membeli perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Tertawa karena putus asa, para eksekutif korporasi tersebut akhirnya bergantung sepenuhnya pada kemajuan ilmiah yang datang dari luar. Berselancar di atas gelombang kesuksesan, direktur yang cemerlang itu membawa perusahaan keluarga si anak ke puncak pertempuran teknologi. Mengenakan jaket universitas, si mahasiswa memahami bahwa Departemen Inovasi telah terlepas secara permanen dari tangannya. Berjalan di dekat gerbang megah kampus, si anak menyadari dalam hati bahwa ia tidak memiliki ruang lagi untuk kesalahan baru. Membayangkan seluruh bangunan hancur, ia takut kehilangan warisannya yang indah jika ia melakukan kesalahan fatal terhadap perusahaan yang sebenarnya. Menghela napas frustrasi di trotoar, anak orang kaya itu melarang sabotase teknologi dan dengan cepat mencari jalan keluar mendesak lainnya. Menyadari adanya spanduk dekoratif besar di tempat tinggi, si anak bertanya-tanya tentang acara universitas yang sedang berlangsung. Dengan para mahasiswa yang berjalan gembira melewati stan-stan, sang protagonis mencatat bahwa lembaga tersebut memang memiliki pestanya sendiri. Segera setelah itu, temannya yang berkacamata memberitahu si anak untuk tidak terlalu berharap pada perayaan di kampus tersebut. Mencoba memahami apa yang dia maksud. Teman yang lain berpikir itu pasti menyenangkan, sementara yang lebih tinggi mengasihani kepolosannya. Sambil mengacungkan 3 jari, pemuda itu bertanya apakah temannya belum pernah mendengar tentang 3 orang paling bodoh di universitas tersebut. Menjadi cukup informatif, ia menjelaskan jenis orang bodoh pertama adalah orang yang turun di stasiun kereta api milik kampus itu sendiri. Melanjutkan daftar tersebut, kasus kedua melibatkan mahasiswa-mahasiswa menyebalkan yang suka menyombongkan diri sebagai lulusan terbaik di kelas mereka saat sekolah menengah atas. Akhirnya, si anak menunjukkan kategori ketiga terdiri dari orang-orang yang menganggap festival ini terlalu serius. Menertawakan situasi tersebut, sang teman membela pesta itu sambil mendengar bahwa tahun lalu mereka hanya memanggang daging dan pergi. Berjalan dengan tenang, si pemuda berambut unik setuju bahwa orang-orang seperti itu memang ada dan menegaskan ketidaktertarikannya sama sekali pada acara tersebut. Beberapa waktu kemudian, sang profesor memanggil daftar hadir di ruang kelas besar yang penuh dengan mahasiswa yang sedang duduk. Mengangkat tangannya dengan tenang, sang protagonis mengonfirmasi kehadirannya segera setelah ia mendengar pria itu menyebut namanya. Kemudian sang pendidik mengumumkan bahwa direktur ingin mengadakan makan malam bersama si anak setelah kelas usai, dan si anak cukup terkejut dengan undangan tersebut. Berkeringat dingin, pemuda itu mendengar bisikan teman-teman sekelasnya yang menganggap acara tersebut benar-benar hal baru di kampus. Dikuasai oleh kekesalan yang luar biasa, mahasiswa kaya itu memejamkan mata dan bertanya-tanya dalam hati kapan mereka akan membiarkannya sendiri. Putus asa untuk melarikan diri dari jebakan, ia segera mengingat penjelasan tentang 3 orang bodoh besar di tempat itu. Setelah itu, ingatan si anak berfokus tepat pada jenis orang yang biasanya menganggap festival kampus dengan sangat serius. Tersenyum menyeringai, si mahasiswa menjawab dengan keyakinan penuh, menyatakan bahwa ia tidak akan dapat menghadiri makan malam bersama direktur. Dengan agak canggung, staf tersebut setuju untuk menunda pertemuan, tetapi dengan sopan menanyakan alasan di balik penolakan yang begitu. Penolakan langsung tersebut. Menggunakan rencana liarnya, si anak berseri-seri dengan kebahagiaan saat ia mengumumkan bahwa ia perlu bersiap secara intensif untuk festival tersebut. Mendengar alasan konyol itu, mahasiswa lainnya menoleh ke belakang dengan terkejut, bertanya-tanya apakah si pemuda berambut unik telah kehilangan akal sehatnya. Sambil bersandar di meja, si penggemar palsu menyatakan bahwa ia tidak bisa tinggal diam melihat reputasi acara tersebut memburuk seiring berjalannya waktu. Memancarkan
memancarkan energi kepahlawanan, si anak membuka tangannya, mengambil tanggung jawab untuk mengubah segalanya tentang pesta tahunan itu. Belakangan, adegan beralih ke pasar populer yang sangat ramai dengan beberapa kedai makanan tradisional. Disajikan di atas meja, sepiring penuh daging babi rebus menarik perhatian karena porsinya yang melimpah untuk kelompok besar. Dengan bantuan sumpit kayu, sepotong daging yang berair diangkat ke udara, siap untuk disantap dengan lahap. Mengunyah dengan penuh kepuasan, pria berjas tersebut senang karena telah melakukan perjalanan ke tempat yang jauh itu hanya untuk makan. Duduk di hadapannya, si mahasiswa memberitahu rekan veterannya tentang telepon yang berdering di tengah makan siang lezat mereka. Melihat ke layar perangkat tua yang besar itu, pria itu mengenali nomor tersebut dan menduga itu adalah panggilan langsung dari pemimpin redaksi. Segera menjawab panggilan tersebut, si anak memperkenalkan diri sebagai reporter surat kabar lokal dengan senyum sopan di wajahnya. Berbicara di telepon dengan senyum lebar, pemuda itu menyapa pria tersebut dan dengan ramah menanyakan kabarnya. Di ujung telepon yang lain, sang jurnalis segera berhenti makan dan matanya melebar setelah mengenali nama si anak. Dengan mangkuk supnya yang mendingin di atas meja, sang reporter mendengarkan si mahasiswa yang meneklai memiliki cerita luar biasa untuknya. Sangat penasaran, pria yang lebih tua itu mengatakan dia sedang memperhatikan sementara si pemuda berambut unik mengungkapkan bahwa perusahaannya akan mendanai pesta tersebut. Bingung, pekerja itu mengambil pulpen, mencatat bahwa itu tidak akan menghasilkan banyak hal sampai si anak menyebutkan 3 bintang lokal utama. Membayangkan 3 bintang terbesar di negara tersebut. Penyanyi di atas panggung, pria itu mendengar janji palsu bahwa mereka semua akan diundang. Sangat terkejut dengan besarnya informasi tersebut, mata editor melebar dengan sangat dramatis. Berhasrat akan berita baru, pria dengan jenggot kambing itu bertanya apakah semuanya sudah dikonfirmasi dan setuju untuk membuat artikel tersebut terwujud. Melompat dari kursinya dengan gembira, ia menuntut jaminan. Namun si mahasiswa menggunakan nama besar keluarganya untuk menjamin kesuksesan. Mundur sedikit, sang veteran mengeklaim dia tidak bisa menerbitkan rumor yang tidak jelas, tetapi si anak memohon mosi kepercayaan. Menyerah pada permintaan tersebut, sang reporter menulis berita utama yang memicu skandal di buku catatannya dan memutuskan untuk mempertaruhkan semua modalnya pada hal itu. Karena percakapan ini, halaman depan surat kabar keesokan harinya memuat berita heboh tentang 3 penyanyi terkenal tersebut. Melemparkan selembar kertas cetak ke atas meja, si pemuda berambut unik mencatat bahwa papan catur rencananya telah diatur dengan sempurna. Menunjukkan wajah berseri-seri penuh kebahagiaan murni, pemuda itu merayakannya di dalam hati, menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan ini. Puas dengan perkembangan situasi, ia duduk dengan tenang di perpustakaan besar, membaca buku dengan saksama. Memecah keheningan di dalam ruangan, rekan sekretaris setianya memegang tabloid itu dengan ragu-ragu dan menarik perhatian pemimpinnya. Mengetuk sampul laporan itu, sang karyawan mengakui ia mempercayai perintah yang diberikan kepadanya, tetapi mengaku tidak memahaminya. Mengangkat tangannya dengan pertanyaan, pria berjas tersebut menunjukkan kegilaan dari menyebarkan rumor sebelum mempekerjakan para artis. Menutup bukunya dengan bersemangat, si mahasiswa menjelaskan bahwa membangun ekspektasi tinggi membawa hasil terbaik. Memamerkan banyak rasa percaya diri, si anak membela taktik untuk membakar semangat para mahasiswa dan menarik perhatian media sejak dini demi membantu citra mereka. Berkeringat dingin, sang sekretaris memperingatkan bahwa kegagalan akan menodai nama kelompok tersebut dan membayangkan kemarahan luar biasa dari kakek si anak saat mengetahuinya. Tertawa dengan hati-hati, si pemuda berambut unik menenangkan rekannya, memberitahu dia bahwa pria tua yang ditakuti itu baru saja bepergian jauh. Mengilustrasikan situasi tersebut, sebuah peta memperlihatkan perjalanan panjang orang kaya itu melintasi langit menuju pasar elektronik Eropa. Mengingat keras kepalanya kerabatnya itu, pemuda tersebut mencatat bagaimana si pria tua bersikeras untuk bepergian, dan sekarang negara itu telah menjadi taman hiburan gratis baginya. Berdiri tegak di perpustakaan, si mahasiswa memintanya untuk tenang, meyakinkannya bahwa pemimpin keluarga akan bangga dengan langkah motivasi ini. Sambil mengepalkan tinjunya dengan kuat, ia memberikan pidato tentang pentingnya menyeimbangkan kerja keras dengan pesta yang sangat menyenangkan. Dengan cepat, ekspresi gembira itu lenyap, digantikan oleh tatapan dingin saat si anak mengakui kekonyolan dari kebohongannya sendiri. Menonton televisi bersama kerabatnya di masa lalu, si anak menyadari bahwa sang pemimpin tidak peduli dengan grup musik atau acara kampus. Memiliki pikiran yang penuh perhitungan, si pemuda berambut unik memprediksi bahwa fokus utama saat ini adalah melihat gosip tersebut berkembang hingga tidak terkendali. Membayangkan keterkejutan kakeknya di Eropa, pemuda itu berharap pria kaya tersebut mengetahui kekacauan pesta itu dan mengusirnya selamanya. Dengan demikian, ilusi tersebut menunjukkan sang kerabat mengamuk dengan marah untuk mengusir si mahasiswa karena hanya berfokus pada pesta. Bermandikan cahaya hijau, si pemuda berambut unik menyunggingkan senyum gelap, sangat yakin bahwa ini akan menjadi reaksi sang pemimpin. Kembali ke kenyataan, sang protagonis menyadari tatapan aneh sekretarisnya dan mengakui bahwa ia telah berlebihan dengan trik barunya. Dengan cepat mengubah topik pembicaraan, si anak mengumumkan bahwa ia akan berjalan ke kampus untuk melihat secara perinci lokasi-lokasi acara besar tersebut. Sambil mengambil ranselnya, si mahasiswa menyuruh sang karyawan untuk memesan para artis atas nama perusahaan, membuat pria itu cukup terkejut. Sambil tersenyum sinis, mahasiswa itu mengatakan dia akan sangat senang menangani dokumen-dokumen tersebut, tetapi mengeklaim tidak memiliki waktu luang untuk itu. Menunjukkan semua kecerdikannya, ia berargumen bahwa agensi para penyanyi akan merasa jauh lebih terhormat menerima panggilan tersebut. Sangat khawatir, sang sekretaris menunjukkan bahwa menggunakan nama korporasi tanpa persetujuan si pria kaya akan sangat berbahaya. Sambil menepuk pundak koleganya, si anak bersikeras bahwa tugas tersebut sangat cocok
cocok dengan posisinya karena melibatkan urusan luar yang penting. Sambil mengacungkan jempol, si anak memuji sang veteran, menyebutnya sebagai kartu as andalan kantor dan memperkuat kepercayaannya pada pekerjaannya. Sambil membuka pintu untuk pergi, si pemuda berambut unik melemparkan masalah tersebut, berpikir bahwa pria itu perlu melakukan keajaiban murni dalam 1 minggu. Dengan senyum lebar di wajahnya, sang protagonis dalam hati mendoakan semoga sukses bagi keberhasilan asisten manajer yang malang itu. Tanpa reaksi sama sekali, pria berkacamata itu berdiri sepenuhnya, terpaku di ruangan yang kosong, menanggung keterkejutan dari pintu yang terbanting menutup. Di luar pengawasan rekannya, si mahasiswa berjalan menyusuri lorong yang gelap, memperlihatkan senyum iblis atas taktik liciknya. Karena surat kabar beredar dengan cepat, bibi pemuda itu akhirnya menjadi orang pertama di keluarga yang mengetahui skandal tersebut. Murka oleh berita itu, ia mendengar konfirmasi tegas dari salah satu pria berjasnya tentang siapa yang menyebabkan kekacauan besar itu. Sambil memegang alat kosmetik mahal, wanita itu memperlihatkan senyum beracun dan melihat situasi tersebut sebagai bencana yang benar-benar konyol. Sambil menutup cerminnya dengan tiba-tiba, ia tidak membuang waktu dan menuntut karyawannya untuk menghubungi saluran pribadi saudara laki-lakinya. Menyebar bagaikan api liar, gosip tersebut sampai ke saudaranya yang menjawab telepon di kantornya dan mengeluh karena harus memberitahu pemimpin tua itu. Bersikap sangat acuh tak acuh, wanita itu memberitahu kakak laki-lakinya untuk berpikir apapun yang dia inginkan dan langsung menutup telepon yang mengganggu itu. Sambil tetap mendekatkan perangkat itu ke telinganya, ayah dari pemuda berambut unik tersebut hanya mendengar keheningan total dan menunjukkan ekspresi frustrasi murni. Sambil meletakkan kembali benda itu di atas meja, pria tersebut menghela napas sedikit dan berkata pada dirinya sendiri bahwa ia telah memenuhi tugasnya yang sulit. Sambil melirik ke samping dengan penuh pertimbangan, ia fokus pada sampul surat kabar yang tergeletak di atas meja yang menampilkan kekacauan besar mengenai para penyanyi tersebut. Menerima misi pahit tersebut, pria itu menggunakan telepon putar lama untuk meneruskan gosip licik si mahasiswa. Sambil memperlihatkan senyum jahat, kerabat tersebut memutuskan untuk melaporkan krisis itu dan semuanya mengikuti jalur tepat yang dibayangkan oleh sang protagonis yang cerdas. Mengubah pemandangan, narasi beralih jauh dari semua gosip keluarga ini, menunjukkan lingkungan yang berfokus pada penjualan radio-radio tua. Selanjutnya, tempat yang besar itu menunjukkan dirinya sebagai pameran megah yang berisi kipas angin dan mesin cuci yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa pria berpakaian rapi berjalan melalui pavilion-pavilion besar, melihat pajangan inovasi rumah tangga di Jerman yang dingin. Mengevaluasi produk baru dari dekat, kakek tegas sang protagonis melayangkan pandangan menuntut jawaban dari rekan botaknya tentang sebuah kesepakatan. Menggunakan nada suara yang tinggi, pemimpin kaya itu memanggil nama pria tersebut dan pria itu terbata-bata, gemetar ketakutan di hadapan pria tua yang berkuasa itu. Berjalan melalui pameran tersebut, si pria lanjut usia itu bertanya apakah stan perusahaan sudah siap dan meminta untuk dipandu berkeliling tempat itu. Setibanya di lokasi, ia menjumpai area yang hampir kosong yang hanya berisi beberapa peralatan tua. Melihat hal itu, sang ketua mengerutkan kening dengan kemarahan yang luar biasa sementara rekannya yang botak berkeringat dingin karena putus asa. Kemudian di hotel, pria kaya itu meneriakkan nama karyawannya di sepanjang lorong, memperlihatkan semua kemarahannya. Benar-benar terpaku, pekerja itu menjawab dengan mengiyakan dan menciut di hadapan postur yang mengintimidasi tersebut. Sambil menunjuk dengan jarinya, pria tua itu mempertanyakan kualitas ruang mereka dan mengeluh karena ditempatkan di sudut yang kotor. Sambil meremas kain berwarna-warni, sang veteran bertanya apakah bawahannya menyadari keagungan perusahaan pesaing. Dengan penuh amarah, ia menyatakan kurangnya perhatian mereka mempermalukan seluruh bangsa di hadapan pasar luar negeri. Sambil membungkukkan tubuhnya sebagai tanda hormat, bawahan yang botak itu dengan tulus meminta maaf atas kesalahan besar yang telah diperbuat. Tidak menerima permintaan maaf itu, sang bos melemparkan beberapa selebaran ke arah pria tersebut dan menyuruhnya untuk mengundurkan diri jika ia tidak berguna. Sambil memejamkan mata karena kelelahan, sang ketua meratapi situasi tersebut dan meragukan masa depan mereka dalam industri semikonduktor. Sambil duduk di kursi berlengannya, pria yang lebih tua itu menyimpulkan bahwa ia tidak akan pernah tahu tentang bencana mutlak itu jika ia tetap berada di negara asalnya. Kemudian pintu kamar hotel perlahan terbuka dan seorang karyawan lain memberitahunya tentang panggilan penting dari kampung halaman. Cobalah untuk memahami urgensinya. Pria tua itu mendengar bahwa kepala divisi perdagangan ingin berbicara dengannya saat ini juga. Sambil menatap kertas-kertas di lantai, sang ketua menyadari pasti ada krisis besar sehingga putranya menelepon pada waktu tersebut. Dengan lambaian tangannya, sang bos mengusir kedua pekerja itu dari ruangan agar ia bisa fokus pada telepon dengan tenang. Melalui gagang telepon kamar, suara anak keduanya bergema, menyapa kerabatnya dan berharap ia mendapatkan perjalanan yang menyenangkan. Merasa terganggu dengan sikap bertele-tele itu, sang veteran menyuruh pria tersebut untuk langsung pada intinya dan mendengar bahwa ada masalah besar. Sambil menyunggingkan senyum jahat, sang eksekutif melaporkan bahwa sang cucu telah menyebabkan kekacauan besar saat ia pergi. Dengan mata menyipit, sang patriar menyebut nama cucunya, menunjukkan keterkejutan saat mendengar konfirmasi atas segalanya. Si penyebar gosip merinci janji-janji palsu tentang orang-orang terkenal di pesta itu, dan pria yang lebih tua itu menjadi bingung dengan istilah-istilah yang digunakan. Sambil menunjukkan gambar para musisi, pria itu memperingatkan bahwa anak laki-laki tersebut menggunakan nama perusahaan untuk merekrut para seniman. Meningkatkan kebohongannya, pria berjas itu mengklaim bahwa anak laki-laki tersebut mengambil kendali atas acara di depan seluruh kelasnya. Sambil tetap mempertahankan tatapan sinisnya, sang paman mengadukan janji keponakannya tentang mengubah semua aturan perayaan. Sambil memegang gagang telepon dengan posisi membelakangi pintu, sang pemimpin memproses informasi tersebut dan melihatnya sebagai penghinaan besar. Sambil membaca laporan,
Kemudian, sang penjahat menunjukkan penggunaan dana perusahaan yang tidak semestinya untuk membiayai pertunjukan musik. Keheningan singkat menyelimuti saluran telepon sementara pria kaya itu menggenggam perangkat tersebut menyerap beratnya. Pengkhianatan itu. Sambil menatap selebaran televisi yang berserakan di karpet, sang patriar menetapkan bahwa ia harus menghukum pemuda itu dengan tegas. Sambil mengenakan kacamata hitam, pria tua itu duduk dengan angkuh dan mengadakan rapat darurat dengan para direktur perusahaan. Pada saat itu, sang paman yang tadinya tersenyum kehilangan ketenangannya dan matanya melebar karena dipaksa untuk menghadiri rapat dewan darurat sambil memegang kertas-kertas. Di mejanya, sang eksekutif benar-benar bingung dengan perintah tersebut dan memanggil pria yang lebih tua itu tanpa mengerti.